Kade kabarnya kayak Kade kabarnya kayak gimana nih Kak hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah ya. Harus semangat walaupun siang-siang ya. Iya, Biasanya bersantai-santai, ini Masya Allah, apa namanya, kita harus berbagi ilmu ya, Masya Allah. Masya Alhamdulillah. Masya Allah keren banget. Berarti kayaknya Kak Dea nih udah siap gitu ya Kak buat menyampaikan materi tentang Ramadan di Indonesia. Wah itu virtual background-nya aja sudah menggambarkan ya. Masya Masya Allah, Masya Allah. Allah. Iya, Insya Oke, Allah. Insya Allah. Oke deh, kalau gitu sebelum kita mulai, aku izin bacain CV Kak Dea dulu ya Kak. Oh iya. Iya. Mungkin boleh di-share screen sama Kak Operator CV-nya. Hmm, bentar ya. Sama Mm. teman-teman mungkin aku mau reminder jangan lupa buat eh kalian siapkan apa namanya jangan lupa pakai kerudung ya karena di sini sebelum masuk materi kita Iyalah. mau foto bareng dulu. Masya Oke. Allah. Aku izin sampein bacain CV-nya Kak Dea. Nama panjangnya adalah Nadia Isfahani Isfahani. Isfahani terus ini agak kurang jelas. Bentar aku baca di handphone aja. Mm-mm. Tadi eh, bentar ya. Apa? Terus Kak Dia ini profilnya lahir di Jakarta tanggal 23 Desember tahun 1986. Beliau seorang praktisi pendidikan rumahan, terus juga seorang guru, seorang penikmat kisah dan hikmah sejarah, peminat Baitul Maqdis, dan juga beliau adalah seorang penyuka seni, jurnal, dan kaligrafi. Beliau merupakan alumni dari IKMAS 18 PPMI Asalam, MTS dan MA-nya. Beliau juga iluni dari IKABA UI Sastra Arab. Wah, di UI ya, Kak. Masya Allah. Oke. Terus aktivitas saat ini, beliau merupakan seorang hadimat Al-Quran, seorang penanggung jawab TPQ Azikru Fajar Indah Solo, terus juga seorang peneliti di Institut Al-Aqsa atau ISA, seorang pengajar di Saung Isa Maryam, dan seorang penerjemah lepas bahasa Arab. Pengalaman belajarnya juga beliau pernah melaksanakan Suaranya hilang, Mbak Rabia. oh ya Mbak Kak. Rabia suaranya hilang kayaknya tadi. Oh hilang ya Kak, maaf ya Kak. Bentar, sebentar. Kalau sekarang udah jelas belum Udah. ya Kak? Mm-mm. Maaf ya Kak. Ngelek. Oke, Tadi aku lanjut baca tentang pengalaman belajarnya ya. Jadi selain itu, selain di Suriah juga Kadea itu ma- pernah menempuh pendidikan di Master of Tafsir Quran di Dawaa Islamic University Lubnan cabang Suriah. Terus juga sudah talaki Quran bersanad yang di Anise Asma Putri Syekh Quraim Raji kelas privat di rumah beliau di Midan Damaskus Suriah. Yang kedua juga Anise Zulka Al Hasan kelas halaqah Quran di Jami Zaid bin Sabit Damaskus Suriah. Yang ketiga ada Anise Haifa itu di kelas halaqah Quran di Jami Mansur Midan Damaskus Suriah. Dia juga pernah di Anise Insyaf, kelas privat di rumah beliau di Damaskus Suriah. Dan terakhir di Anise Rima, istri Syekh Maher Al-Munajjid, mudir Mahat Trenggalek. Wah, terus juga quotes-nya dari Kadea ini, sesungguhnya kita dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal solih, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Wah, Masya Allah, CV-nya keren banget ya, teman-teman Masya Allah, pemateri Masya Allah, kita hari Masya Allah. ini. Masya Allah, wah, aku sangat excited banget sih. Oke, jadi sebelum kita mulai ke materinya, seperti yang sudah dijanjikan tadi, kita mau dokumentasi dulu ya. Mungkin buat teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam ya. Jadi kita bisa foto nih sama Kak Dea, kapan lagi kan kita bisa foto sama Masya Kak Allah. Dea. Ada Kak Warki. Halo Kak, dari Sulbar. Sulawesi, Masya Allah ya, jauh-jauh ya teman-temannya. Iya. Masya Allah. Mungkin kakak-kakak yang lain kalau nggak berhalangan boleh on cam dulu nih Kak. Aku tunggu sampai 13.44 ya, 1 menit. Go Mm-mm. ada Kak Yuli. Mungkin Kak yang lain-lain boleh atau halo Kak Ulfi. Ada Kak Ulfi juga.
Terus ada Kak Aulia. Halo. Mungkin kalau teman-teman yang lain belum bisa on cam, boleh itu ya, kasih reaction. Mbak Ulfinya hilang sinyalnya ya. Jadi biar tahu, biar Zoom kita. Iya, udah mungkin udah balik. Mm. Oke, mungkin izin screenshot ya teman-teman. Boleh di screenshot sama KOP. Kalau oke, aku kasih aba-aba aja kayak gini, kayaknya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Oke, udah ya kata Kak Mm-mm. Op. Makasih teman-teman yang udah on cam. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke materi inti yang pastinya udah ditunggu sama teman-teman semuanya. Mungkin untuk layar dan waktu dan layar dipersilahkan buat Kak Dea. Silahkan Kak Dea. Masya Allah, iya terima kasih Mbak Rabia ya. Dipanggilnya Mbak Bia. Rabia ya, Rabia. Masya Allah, Alhamdulillah. Iya, Bisa kakak OP-nya, Mbak adminnya untuk di-share screen. Ini insya Allah kita sharing. Jadi supaya sharing kita juga lebih bermanfaat, aku kasih sedikit materi tentang negeri Syam ya. Nanti setelah itu baru aku sharing pengalaman aku di Suriah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Mungkin bisa, ini kayak kepotong gitu ya? Ya nggak? Terlihatnya seperti itu nggak, Mbak? Nah, baik. Untung judulnya itu adalah Ramadan di Bumi Syam ya, bukan Ramadan di Masjidil Aqsa gitu. Karena kalau Ramadan di Masjidil Aqsa, nggak semua orang sudah pernah merasakannya gitu. Apalagi Masjidil Aqsa dalam keadaan dari tahun 48 sampai saat ini dalam keadaan dijajah dan dihinakan gitu. Alhamdulillah judulnya Ramadan di Bumi Syam. Jadi dia lebih luas lagi gitu. Selanjutnya kita tahu dulu apakah itu Bumi Syam gitu. Nah, Bumi Syam. Bumi Syam itu dulu itu adalah sebutan untuk empat negara saat ini. Jadi dulu itu bersatu, istilahnya adalah Bumi Syam, terus ada Hijaz, ada Yaman, ada Najd gitu ya. Kemudian sama musuh-musuh Islam, ketika beberapa wilayah Islam itu direbut, mereka membagi-bagi dengan secara asak gitu lah sembarang gitu. Digantilah namanya jadi Palestina, sekarang yang dirubah bahkan di Google Maps ya, itu namanya bukan Palestina lagi tapi Israel. Terus kemudian juga Bumi Syam itu bagian dari negara Syria sekarang. Terus ada juga Yordania dan Libanon. Jadi kalau di petanya seperti ini. Jadi pada mulanya negeri Syam itu negeri yang sangat luas, terdiri dari empat wilayah negara ini. Bahkan katanya sempat perluasan itu sampai ke Turki gitu. Jadi di perbatasan Latakia ke atas sedikit, terus juga masuk ke kepulauan Cyprus ya di Laut Mediterania begitu. Kemudian selanjutnya slide-nya. Di peta ini dibuat sama salah satu teman kita di Institut Al-Aqsa, dia buat sendiri, menggambar ulang. Inilah yang berwarna hijau itu adalah negeri Syam. Itu dulu kita sebut adalah negeri Syam yang sekarang dibagi-bagi menjadi negara-negara tadi. Nah, kemudian negeri Syam itu adalah wilayah yang sangat strategis. Makanya para musuh Islam itu mereka merasa ketika bisa memecah belah negeri Syam dan juga ketika bisa menguasai negeri Syam, dia bisa menguasai dunia. Karena negeri Syam
itu terutama di daerah wilayah Palestina ternyata memiliki banyak apa namanya hasil bumi, gas bumi juga yang saat ini mereka seolah-olah ingin membangun port ya, ingin membangun pelabuhan baru di dekat Gaza, padahal sebenarnya adalah ingin mengambil hasil bumi yang ada di situ. Kemudian karena negeri Syam itu juga memasuki wilayah Laut Mediterania, itu sama aja seperti kita bisa menguasai dunia kalau kita bisa menguasai Laut Mediterania. Makanya banyak ya sampai saat ini negeri Syam itu dipecah belah gitu, dibagi-bagi menjadi beberapa negara dan bahkan negara Palestina sekarang itu udah dikuasai sama penjajah ya kan, masih bersisa di Suriah pun sekarang Suriah semenjak tahun 2011 ya, 2011 itu mulai pecah perang yang saat itu jadi udah hampir 13 tahun ya saat ini ya, udah hampir 13 tahun itu mungkin ketika kita datang ke Suriah yang aman itu di daerah ibu kota, tapi di daerah provinsi pinggiran seperti di Idlib, di dekat wilayah Aleppo, itu orang-orang masih apa ya ahlu Syamnya, ahlu Syam itu adalah masyarakat Syamnya itu masih dalam keadaan tidak hidup mulia di negaranya sendiri gitu. Semenjak 2011. Jadi kita bisa lihat mereka sedang berusaha untuk menguasai Palestina, kemudian yang kedua juga berusaha untuk apa namanya menghancurkan Ahlus Syam di Suriah. Karena pada kenyataannya di daerah Yordania, walaupun dia dalam keadaan aman, tapi pemerintahnya seolah-olah tidak seperti peduli dengan keislaman yang ada di sana ya, gitu. Terutama juga yang ada di Libanon itu mayoritas adalah muslimnya itu dia bukan muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni tapi lebih banyak Syiah gitu. Jadi memang saat ini huru-hara itu sangat terlihat sekali terjadi di negeri Syam. Dan bagi orang yang sudah belajar keilmuan Islam gitu, sejarah Islam, kalau dulu aku waktu kuliah menyebutnya beberapa negara yang ada di gambar ini kita menyebutnya Timur Tengah gitu. Kenapa bisa dibilangin Timur dan Tengah gitu? Patokannya dari mana gitu? Patokannya dari Amerika dan juga Inggris gitu. Jadi sebenarnya negeri-negeri ini sebenarnya bukan negeri Timur Tengah, tapi adalah negeri para nabi. Karena disitulah mayoritas para nabi dan rasul yang kita kenal itu ada 26, ditambah Nabi Yusha bin Nun yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis, muridnya Nabi Musa. Kemudian sebenarnya nabi dan rasul itu jumlahnya bisa mencapai 124.000. Itu para nabi. Kemudian rasulnya itu 313. Jadi mayoritas dari orang-orang pilihan apa Allah, manusia-manusia pilihan Allah yang dikasih tanggung jawab untuk bisa berdakwah ya apa menyebarkan ajaran Allah itu lahirnya ada di negeri-negeri ini yang ada di gambar. Itu kita sebutnya adalah negeri para nabi yang kalau orang orientalis dia mereka menyebutnya adalah Timur Tengah gitu. Jadi apa namanya sesungguhnya sebelum kita ingin mempelajari eh, sejarah keislaman dengan sumber yang benar, pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah membebaskan pikiran kita gitu. Karena aku sendiri ya jurusan sastra Arab di UI gitu. Kita belajar sejarah apa namanya Islam, negara-negara Islam gitu. Tapi dengan sudah aturan yang buku-buku yang terbiasa orang-orang Barat atau orang-orang Orientalis itu yang mereka buat, terus yang mereka sebarkan gitu. Jadi seolah-olah kalau kita mengambil dari berbagai kitab dari apa namanya para ahli sejarah umat Islam gitu, itu seperti tidak diakui gitu. Jadi mereka kayak lebih membuat rujukannya itu kepada penulis-penulis Orientalis gitu. Itu secara nggak sadar seperti itu gitu. Bahkan dulu waktu
awal kuliah ketika ditanya senior, eh, tujuannya masuk sastra Arab itu untuk ngapain gitu. Ada tuh temen yang bilang supaya bisa kalau baca Al-Quran tuh paham artinya. Terus kemudian seniorku bilang, jangan kalian berpikir ketika belajar sastra Arab itu kalian bisa apa namanya memahami isi Al-Quran gitu. Itu saat itu mungkin kita nggak ngerasa, oh iya mungkin ya nggak akan merasa ada yang salah dengan kata-kata itu gitu. Tapi ketika aku datang ke Suriah, aku melihatnya adalah ketika orang belajar bahasa Arab dan dia seorang Muslim, tapi dia tidak bisa menambah keimanannya dari ilmu yang dia dapat, berarti bisa jadi tujuan ilmu itu tidak kita dapat dan berkahnya ilmu tidak kita dapat gitu. Karena ketika kita mempelajari bahasa Arab atau sastra Arab, itu sama dengan kita mempelajari sumber budaya yang ada di bumi ini gitu. Karena apa? Allah mengutus para nabi itu di negeri Arab gitu. Yang saat itu mungkin ya Allah ingin meluruskannya gitu. Karena bangsa Arab saat itu tidak hidup sesuai aturannya. Makanya dipilihlah eh, manusia-manusia istimewa ini gitu. Nah, lalu ketika dulu di UI dibuat hal yang memisahkan antara agama kita dengan ilmu yang kita pelajari, itu seolah-olah sudah difikirkan seperti apa ya, istilahnya pluralisme atau kalau pluralisme kan mencampur adukan ya. Terus yang memisahkan dari faham agama dengan faham ilmu yang ada gitu. Padahal enggak, sebagai kita ya umat manusia, kita punya keimanan, berarti segala sesuatu yang kita dapat, ilmu apapun yang kita dapat, kita umat Islam, kita mendapatkan ilmu, kemudian kita tidak menambah keimanan kita, berarti ada yang salah dengan iman kita. Itu hal ini aku dapatkan ketika aku pertama kali sudah selesai S1, aku lulus 3,5 ya kan. Terus ke Suriah itu sekitar bulan Agustus 2009. Aku lulus itu bulan Februari 2009. Nah, ketika sampai saat itu aku hanya merasakan bahwa ketika kita mendapatkan ilmu apapun, terutama aku yang belajar bahasa Arab di Indonesia, terus kita memisahkan dari keimanan kita bahwa kita nggak mendapatkan keberkahan ilmu itu. Karena sebenarnya ketika umat Islam mempelajari sesuatu apapun ilmu itu harus berhubungan dengan keimanannya gitu. Itulah yang membedakan umat Islam dengan umat yang selain Islam gitu. Jadi kalau umat Islam harus apa-apa itu dikembalikan. Apakah ini sesuai dengan tuntunannya Allah gitu. Karena supaya itu membedakan kita bahwa kita menjadi orang pintar, orang cerdas, tapi kita juga mempunyai keimanan. Yang nanti segala apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah di mata Allah. Kalau tidak ada nilai ibadah di mata Allah, lalu kita akan mengumpulkan bekal seperti apa nanti di hadapan para apa di hadapan umat manusia ketika lagi hari pembalasan nanti gitu. Begitu. Jadi inilah negeri Syam. Lalu saya selanjutnya akan menceritakan tentang keistimewaan bumi Syam atau negeri Syam. Selanjutnya Mbaknya, Mbak Admin, baik, keistimewaan bumi Syam atau keistimewaan negeri Syam. Sebelumnya aku meminta maaf ya karena merasa PowerPoint-nya itu seperti anak-anak gitu. Karena ini sebelum membuat PowerPoint ini aku memang membuat PowerPoint untuk Saung Isa Maryam gitu. Jadi kayak udah apa yang ada di depan itu dicomot gitu. Jadi mohon maaf. Masya Allah. Nah, kemudian keistimewaan Bumi Syam. Bumi Syam itu termasuk negeri Syam ya. Bumi Syam atau negeri Syam sama aja atau Ardul Syam, Ardul Mubarakah mempunyai keistimewaan. Salah satunya yang pertama ialah terbentangnya sayap malaikat. Itu beneran
terjadi. Seperti di gambar ya, di layar, ada hadis an Zaid bin Thabit qala kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nu'alliful Qur'ana minar riqa'i faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba lisyami faqulna li ayyi dzalika ya Rasulullah qala li anna malaikatar rahmani basitatun ajnahat ajnihataha 'alaiha. Jadi dari Zaid bin Sabit berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedang duduk-duduk, kemudian sedang menghimpun Al-Quran dari lembaran-lembarannya, sedang mengumpulkan Al-Quran dan lembaran-lembaran Al-Quran. Kemudian Rasulullah tiba-tiba bersabda, berbahagialah wahai penduduk Syam. Kemudian para sahabat yang duduk di samping Rasulullah, mereka bertanya, kenapa sebabnya kita harus berbahagia ini penduduk Syam gitu. Kemudian Rasulullah tuh menjawab, karena malaikat Rahman membentangkan sayap di atasnya. Bayangkan malaikat Rahman itu malaikat yang maha pengasih, maha penyayang ya kan? Itu nggak berhenti, nggak ada cutinya, dia melebarkan sayapnya di atas negeri Syam. Bayangkan, jadi langitnya negeri Syam itu dilindungi oleh sayapnya malaikat Rahman. Artinya apa? Artinya ini mendandakan mempunyai negeri Syam atau bumi Syam itu mempunyai keistimewaan dari hadis ini. Ini hadisnya riwayat siapa? Tadi di bawahnya ada, ke bawah Mbak. Hadis riwayat sebentar, itu ada deh kayak tulisannya di bawah. Di zoom up lagi. Kelihatan? Nggak kelihatan ya? Oh ya udah, baik. Selanjutnya yang kedua, negeri Syam termasuk negeri yang didoakan Rasulullah. Ini ada ayat hadis dalam bahasa Arabnya, kemudian nanti di halaman selanjutnya ada artinya. Haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Azhar bin Sa'ad an Ibn Aunin an Nafi' an Ibn Umar qala zakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fi syamina Allahumma barik lana fi yamanina qalu ya Rasulullah wa fi najdina qala Allahumma barik lana fi syamina Allahumma barik lana fi yamanina qalu ya Rasulullah wa fi najdina fa'adhunnuhu qala fi salisati hunaka az-zalazilu wal fit wal fitanu fitnah wa biha yazlu'u qarnus syaitan. Nah, artinya di di halaman selanjutnya dari Ali bin Abdullah telah menceritakan, jadi Athar itu bercerita kepada Azhar bin Sa'ad, kemudian ke Ibn Aun dari Nafi' dan dari Ibn Umar. Mereka mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berdoa. Doanya yaitu adalah, Ya Allah berkahilah kami dalam bumi Syam. Jadi ya Allah barik lana fi syamina. Ya Allah berkahilah negeri Syam kami. Dan juga berdoa, ya Allah berkahilah kami dari Yaman kami. Jadi ada beberapa wilayah yang didoakan sama Rasulullah. Pertama itu negeri Syam, yang kedua negara Yaman, negeri Yaman. Kemudian para sahabat itu berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan Najd kami? Daerah Najd itu ada di sekitar Saudi. Kemudian Rasulullah SAW membaca doa, ya Allah, berkahilah Syam kami dan berkahilah Yaman kami. Kemudian para sahabat tuh berkata lagi, ya Rasulullah, bagaimana dalam Najd kami? Gitu.
Dan Rasulullah berkata, seingatku pada kali ketiga Rasulullah itu bilang akhirnya bahwa di sana di Najd akan muncul guncangan dan juga fitnah, dan di sanalah terdapat akan muncul tanduk setan di akhir zaman. Jadi sumber fitnah. Dan selain itu ada juga di riwayat lain gitu, ketika sudah di hari akhir nanti kita harus memilih pasukan terbaik, yaitu pasukan yang ada di negeri Syam dan pasukan yang ada di Yaman gitu. Itu salah satu keistimewaannya dari negeri Syam. Ada banyak hadis dan juga ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan keistimewaan dari negeri Syam. Ini hadisnya Sahih Bukhari ya, insya Allah. Jadi bukan hadis yang doif atau yang eh, tidak di-approve. Jadi ini hadis sahih yang sudah di-approve oleh para ulama. Selanjutnya, keutamaan atau keistimewaan lain dari bumi Syam. Silakan selanjutnya, Mbak. Ya, negeri Syam itu adalah negeri yang diberkahi. Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardillati barakna fiha lil alamin. Itu surat Al-Anbiya ayat 71. Bisa dicek di dalam Al-Qur'annya. Artinya, dan telah kami selamatkan Ibrahim dan juga Lut ke sebuah negeri yang telah kami memberkahinya untuk sekalian manusia. Atau kita juga paling ya, yang biasa kita ingat itu surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ila Masjidil Aqsal ladzi barakna fiha. Nah, di surat Al-Isra itu juga menunjukkan ketika di surat Al-Isra itu berisi bercerita tentang kisah Isra Mi'raj, ya kan? Yang saat itu Allah memperjalankan Rasulullah SAW itu dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya. Artinya begitu. Jadi ini adalah salah satu eh, ciri-ciri ya, ciri-ciri negeri yang diberkahi itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya yang nomor 4, yang terakhir kayaknya nih. Nah, yang dapat kita perlihatkan bahkan semua hadis-hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang keistimewaan negeri Syam itu semuanya saling berhubungan, yang misalnya di dalam hadis ini, di hadis riwayat Tirmidzi, an Muawiyah bin Qurrah an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Itu yang harus kita garis bawahi. Lanjutannya, walan tazala ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khadalahum hatta taqumas sa'ah. Dari Muawiyah bin Qurrah dan dari bapaknya radhiyallahu anhu dan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika penduduk negeri Syam atau ahlu Syam itu telah rusak, maka tidak ada lagi kebaikan pada diri kalian. Akan tetapi ada di kalangan umatku sekelompok orang yang akan selalu mendapatkan pertolongan dan orang-orang itu akan selalu merendahkannya dan tidak akan bisa membahayakan mereka sampai hari kiamat. Ini kalau kita membaca hadis ini, terus ada hadis lain juga yang hampir yang bunyinya mirip-mirip seperti ini. Inilah penggambaran apa yang terjadi di negeri Syam saat ini. Jadi idza fasada ahlu Syam, ketika ahlu Syam itu sudah rusak, berarti di bumi ini, di wilayah manapun, di negeri manapun, di negara manapun, sudah nggak ada lagi kebaikan antara manusianya. Jadi patokannya adalah ketika ahlu Syam entah sudah syahid, entah ahlu Syamnya eh,
sudah ada yang nggak beragama lagi, sisa yang tidak agamanya tidak baik, ya, maka kita bisa melihat keadaan umat manusia saat itu di negara manapun, di wilayah manapun, itu sudah tidak ada lagi yang baik. Jadi umat atau ahlu Syam ini adalah barometer dari seluruh umat yang ada di bumi ini. Yang nanti akan kita lihat nanti. Mungkin kalau sekarang kita baru melihatnya sedikit ya. Tapi nanti sebelum terjadinya hari kiamat benar-benar di hari akhir yang kita menunggu nanti Nabi Isa itu akan turun ini itu di daerah negeri Syam juga dari langit. Jadi Nabi Isa itu adalah nabi yang sampai saat ini belum meninggal, belum wafat. Jadi Nabi Isa itu diangkat sama Allah ke langit. Kemudian nanti ketika Allah udah suruh dan ketika sudah waktunya Nabi Isa itu akan turun di salah satu sudut negeri Syam. Nah, dari situ sebelum sebelum terjadinya tanda-tanda kiamat yang itu, kita bisa melihat nanti bahwa udah nggak ada lagi di bumi ini orang-orang yang baik, udah nggak ada lagi orang-orang yang beriman. Sisa orang-orang nanti yang akan berkumpul menjadi pasukannya Nabi Isa dan pasukannya Imam Mahdi. Jadi kita sekarang udah bisa melihat apa yang terjadi di Gaza, ya, itu menunjukkan keindahan imannya mereka. Bagaimana mereka sampai saat ini ya, dari 7 Oktober, sekarang udah bulan Maret, sudah berbulan-bulan, sudah hampir 6 bulan. Itu bagaimana rumah mereka itu habis ya. Kita bayangin ya kalau kita sendiri, orang tua kita mungkin belum diketahui jasadnya ada di mana. Ya kan masih ada di dalam reruntuhan. Kalau kita udah punya pasangan, suami kita, bisa jadi suami kita juga pejuang ya. Terus yang kita berarti saat itu wanita-wanita yang suaminya berjuang gitu, yang masuk dalam kelompok-kelompok perlawanan membela wilayahnya, mereka nggak ketemu selama 6 bulan bersama keluarganya, ya kan? Terus kemudian anak-anaknya, mungkin juga sudah syahid dia sendiri yang menguburkannya, bahkan bukan cuma menguburkan, mungkin dia sendiri si ibu ini yang mengumpulkan puing-puing dari tubuh keluarganya. Bayangkan itu yang terjadi dari mereka. Dan apa yang terjadi pada mereka? Apakah mereka menangis meraung-raung? Hanya saat itu aja mereka menangis meraung-raung. Itu adalah hal yang manusiawi ya. Ketika kita kehilangan seseorang, lalu kita menangis. Tapi setelah itu apa? Mereka berdiri tegar lagi. Mereka berdiri tegar lagi dan mereka menunjukkan bahwa kita akan tetap bertahan. Ini rumah kita, nggak akan kita mau diusir. Sedikit banget orang yang pergi keluar dari Gaza gitu ya. Sama kayak ketika waktu peperangan di Suriah itu terjadi, itu ada banyak pendapat ya yang saat itu ketika orang-orang yang ada di Damaskus ya tidak mengikuti ulamanya, mungkin perangnya lebih besar lagi gitu. Jadi saat itu sempat terjadi cekcok ya, bukan cekcok, tapi itu hanya di orang-orang luar gitu. Jadi ada beberapa pendapat orang-orang yang merasa ngapain sih ulama itu syekh si ini gitu. Dia memutuskan untuk pergi keluar dari Suriah gitu. Kenapa nggak berjuang aja di negaranya? Kita nggak tahu apa yang dipikirkan ulama ini gitu. Si ulama ini dia keluar dari Suriah bersama beberapa jamaahnya, bahkan membeli pergi ya keluar dari Suriah, kemudian hijrah ke Turki, itu bahkan membeli beberapa flat-flat atau apartemen-apartemen. Akhirnya apa di sana? Mereka menggaungkan keilmuan lagi gitu. Jadi kita nggak bisa ketika saat itu terjadi banyak orang-orang yang berpendapat bahwa si syekh ini dan para jamaahnya dia itu tidak mau berjuang di negerinya gitu. Padahal syekh itu bilang keilmuan itu harus tetap berjalan. Ketika semua orang tetap berkumpul di Suriah, nggak ada yang pergi keluar dan menyebarkan keilmuan, lalu siapa yang akan memeluk anak-anak ahlu Syam yang sedang belajar di luar? Jadi sebenarnya orang-orang ahlu Syam ini mereka itu benar-benar menyebar di seluruh dunia ya, di seluruh negeri. Jadi kayak apa sih namanya tuh?
Apa sih orang Padang tuh sukanya pergi-pergi kemana-mana ya? Pergi-pergi kemana-mana namanya apa ya istilahnya? Aku jadi lupa. Jadi dia pergi nggak merantau, iya benar, Masya Allah merantau, maksudnya itu. Jadi Ahlu Syam ini terutama orang-orang yang karena Ahlu Syam dari dulu ya sudah selalu mau berusaha dihancurkan, dicerai-berai gitu. Jadi orang-orang Ahlu Syam ini kan merantau, pergi ke berbagai negara gitu. Akhirnya ada banyak juga yang berpendapat kita harus tetap bisa memeluk orang-orang yang di luar rantauan ini, yang ada di luar negaranya, yang sedang merantau ini, supaya dia tetap merasa apa? Kembali ke negaranya gitu. Jadi ada banyak orang Palestina yang saat ini ada di luar, dia bukan untuk mencari enak gitu, tapi banyak dari mereka itu yang mereka mengambil ilmu dari luar supaya bisa bebas dalam belajar. Nanti ketika dia sudah berhasil, banyak dari mereka itu kembali ke negaranya. Jadi dulu pun di Solo itu ada beberapa keluarga dari Palestina yang di sini tuh belajar kedokteran karena di negara perang seperti itu sangat dibutuhkan apa namanya tenaga-tenaga medis ya kan, terutama yang sudah ahli di bidang anestesi gitu. Bukan cuma untuk masyarakatnya, tapi juga untuk pejuangnya gitu. Jadi dari situ bisa kita lihat ya dari penggambaran yang terjadi saat ini yang ada di Palestina gitu, terutama yang ada di Gaza, yang dia Gaza itu hanya sepotong di sudut di dekat Laut Mediterania, mungkin luasnya itu sebesar Surabaya, dihuni dengan 2 juta lebih orang ya, itu bagaimana mereka dibombardir, ya kan? Bagaimana terakhir juga kita melihat ya, kalau teman-teman melihat beritanya, eh, siapa tuh namanya? Menteri Pertahanan dari Israel sendiri, dia mau bilang mau menghilangkan bulan puasa gitu. Karena mereka tahu gitu, karena mereka tahu orang-orang Palestina ini, terutama orang Gaza, mereka itu dengan keimanan yang seperti itu doanya itu makbul gitu. Jadi mereka tahu sebenarnya diri mereka itu gak punya kekuatan apapun dari Tuhannya gitu. Makanya berusaha untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa ini loh di Gaza yang cuma sepotong bisa kita bumi hanguskan. Tapi ternyata mereka tidak bisa menghancurkan masyarakatnya. Masyarakatnya masih terus tegar berdiri ya. Padahal sampai sekarang bombardir dan apa namanya pembantaian itu masih selalu terjadi gitu. Tapi masih ada aja orang-orang yang dilindungi sama Allah untuk bisa bertahan gitu. Yang di situ kita orang luar yang melihatnya, mungkin kita pertama kali melihat video-videonya, kasihan kaki anak itu kakinya buntung. Ada video yang aku lihat itu eh, apa namanya dia banyak luka, kakinya buntung, banyak diamputasi dan karena dengan seadanya alat anestesi dan tidak ada pembersihannya, itu di semua balutan lukanya penuh dengan ulat. Bayangkan, kalau itu yang terjadi sama kita. Sekarang kita melihatnya kasihan, tapi sebenarnya pintu surga itu ada di mereka. Mereka itu pintu surga tuh kayak tinggal buka gitu. Nggak, kalau kita tuh masih berlari ya, mencari mana pintu surga yang mau kita masukin gitu. Tapi kalau orang Palestina, terutama orang Gaza, pintu surga itu ada di depan rumah mereka. Ada di atas langit Gaza gitu. Jadi dengan menunjukkan keimanannya mereka ya, kita yang orang Islam merasa tergugah, ya wajar. Bahkan ada banyak orang yang non-muslim itu jadi masuk Islam. Gara-gara melihat udah rumahnya hancur, keluarganya hilang juga nggak ada, tapi mereka masih bisa bilang, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala yang udah pernah kita dapat hari ini gitu. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ada ungkapan ketika kita sedang merasakan kesusahan, terus ketika kita lagi ditimpa musibah, itu doanya adalah Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segalanya gitu. Alhamdulillah. Jadi mereka itu orang-orang yang non-muslim merasa tergugah. Ini bagaimana bisa dia rumahnya sudah hancur, negerinya sudah hancur, gak ada yang tersisa lagi. Bahkan sudah 6 bulan ini hidup tanpa listrik, tanpa air bersih. Tapi mereka ditanya masih bilang, Alhamdulillah gitu, segala puji bagi Allah. Masih mengungkapkan rasa syukurnya gitu.
Makanya banyak orang non Muslim yang akhirnya masuk Islam. Akhirnya mereka tuh kayak mau mempelajari apa sih isi Al-Quran itu, ya kan? Dan ini itulah yang membuat perbedaan dari keimanannya orang-orang yang ada di negeri Syam dengan kita. Lalu kita yang ada di luar negeri Syam, lantas kita hanya mau menjadi penonton. Tidak, kita bisa menentukan kita mau apa namanya, mau ikutan partisipasi dalam bentuk apa. Jangan cuma jadi penonton. Gitu. Selanjutnya dari sini ada apa ya, Mbak? Habis barometer umat manusia. Slide selanjutnya, pancaran berkah bumi Syam. Nah, tadi negeri Syam kita udah lihat di hadisnya dan di ayat Al-Quran bahwa negeri Syam itu adalah negeri yang dijamin keberkahannya. Karena tertulis ya di dalam Al-Quran. Masjidil Aqsa alladzi barakna fiha, yaitu Masjid Al-Aqsa yang diberkahi oleh Allah sekelilingnya. Jadi memang ada batasan. Jadi yang kita tahu ada 3 tanah suci ya. Tanah suci apa namanya, Makkah Al-Mukarramah dengan tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Lalu yang ketiga adalah tanah suci Baitul Maqdis. Bedanya Makkah Al-Mukarramah dengan Madinah Al-Munawwarah tanah suci tapi haram. Ada hal-hal haram yang mengharamkan di dalamnya terjadi, ya kan? Tapi kalau di negeri Syam, kalau di Baitul Maqdis yang dia menjadi pusat berkahnya bumi Syam, makanya sebutannya adalah Baitul Maqdis. Adalah Bait Al-Maqdis, rumah yang suci gitu. Jadi wilayah yang suci, nggak ada haramnya di dalamnya. Gitu. Nah, ketika kita melihat ayat-ayat tentang keberkahannya bumi Syam gitu, kita bisa apa namanya, mengambil kesimpulan bahwa pancaran berkahnya negeri Syam itu melebar. Berbeda dengan pancaran berkah yang ada di Ka'bah. Pancaran berkah dari Ka'bah itu dia bukan melebar, tapi tembus dari bangunan Ka'bah itu ke bawah bumi, ke dalam tanah sampai ke langit. Makanya banyak orang astronot yang melihat kalau dari atas ya, ditangkap dari satelit fotonya di sekitar Masjidil Haram itu putih, ya kan? Madinah Al-Munawwarah juga putih gitu. Karena pancaran berkahnya itu memancar kayak tembus gitu, kayak kita apa namanya, menancapkan sebilah bambu ya itu tembus ke bawah gitu. Jadi dari atas sampai ke bawah. Pancaran berkahnya seperti itu. Tapi kalau negeri Syam keberkahannya itu menyebar ke seluruh wilayah negeri Syam. Artinya apa? Artinya ketika Masjidil Aqsa itu menjadi pusat berkahnya, dia menyebarkan, si Masjidil Aqsa ini menyebarkan keberkahannya itu sampai ke seluruh negeri Syam. Jadi yang merasakan bukan cuman Ahlul Baitul Maqdis, bukan cuman Ahlul Filistin, tapi Ahlus Syam. Semuanya merasakan. Bahkan siapapun yang ada di dalam negeri Syam itu merasakan keberkahannya. Makanya aku tulis di sini tanah, air, udara, tumbuhan, hewan. Itu juga memancarkan keberkahannya dan diberkahi karena berada di dalam negeri Syam. Kemudian ahlu Syam, orang-orang Syam yang tinggal di dalam negeri Syam itu pun memancarkan keberkahannya. Ketika membaca ayat-ayat ini ya, aku baru merasakan kayak baru merasa dipukul gitu ya, kayak diingetin waktu aku di Suriah dulu gitu, aku benar-benar merasakan berkahnya ahlu Syam. Karena apa? Mereka itu bahkan sama orang baru ya, jadi mereka itu sangat-sangat melakukan dengan baik ya, menjalankan dengan baik semua wasiat dari Rasulullah. Jadi hadis-hadis itu banyak yang selalu dilakukan. Salah satunya apa? Ketika memuliakan orang-orang yang sedang menuntut ilmu, orang-orang yang belajar. Itu banyak banget di Suriah orang-orang yang lagi belajar dari berbagai negara. Bahkan ke sana mereka bukan cuma untuk ngambil kuliahnya, mendapatkan titel keduniawian gitu. Tapi mereka ada yang jauh-jauh dari jauh-jauh dari negaranya. Aku kenalan sama dia non muslim,
orang Rusia, sama-sama jurusan sastra Arab. Saat itu aku udah lulus, dia memutuskan vakum 1 tahun, berarti dia menghilangkan 2 semester untuk tidak melanjutkan, hanya untuk menyempurnakan bahasa Arabnya dia. Padahal dia non-Muslim satu, dia orang Rusia. Dia belajar sastra Arab di negerinya, tapi dia bisa berpikir bahwa ketika aku lulus sastra Arab, aku benar-benar harus bisa dan harus tahu apa yang ada di dalam ilmu sastra Arab dan juga bahasa Arab. Dan itu ketika ngobrol sama dia, rasanya diri aku itu seperti ditonjokin gitu. Kayak, ya Allah, kamu ini lo nih, lo udah Islam, ya kan? Terus lo paham agama, tapi lo nggak pernah berpikiran ketika lo lulus bahasa Arab, lulusan sastra Arab, tapi lo bisa menyebarkan ilmunya gitu, kayak dia gitu, kayak nggak mau sia-sia gitu. Aku nggak kepikiran seperti itu, tapi orang itu terpikir gitu. Itu dia sudah mulai tuh merasakan yang namanya berkahnya negeri Syam. Dan ketika kita berada di negeri Syam, dimanapun, kalau saat itu aku ada di Suriah, itu aku merasakan ahlu Syam itu nggak kenal aja, kita bapasan di jalan, mereka itu salaman sama kita. Assalamualaikum gitu. eh, Min aina anti gitu kan, dari mana kamu, Wen gitu. Biasanya kita kan nggak ngomongnya bahasa Fusha, tapi karena dia tahu kita orang asing gitu, jadi dia kadang mengucapkannya pakai bahasa Fusha gitu. Dari mana? Dari Indonesia. Ngapain kamu ke sini gitu? Mau belajar Al-Quran gitu. Itu kalau kita udah jawab gitu, nanti dia tuh ya sibuk nyari sesuatu yang ada di dalam tasnya atau di dalam kantong bajunya. Pokoknya dia nggak mau ketika berpisah sama kita sudah cupika-cupik ini kanan kiri 3 kali, itu dia nggak mau yang cuman selesai gitu aja. Dia pasti mengambil sesuatu yang ada di dalam tasnya, entah itu uang, entah itu barang yang bagi dia itu berharga. Itu beneran terjadi gitu. Dengan apa namanya orang-orang ahlu Syam di sana, padahal dia nggak kenal sama kita, belum pernah kenalan, baru ngelihat di saat itu gitu kan. Tapi mereka sudah merasakan bahwa kita ini saudaranya gitu. Itulah orang ahlu Syam gitu. Jadi keberkahannya itu bisa kita rasakan walaupun si ahlu Syam ini bukan di negaranya. Banyak sekarang ahlu Syam yang sudah ada tinggal di Indonesia. Salah satunya ya aku tinggal di Solo. Itu kalau di Jakarta itu banyak tuh yang di mana ya namanya tuh Universitas Imam Syafi'i ya, kampus Imam Syafi'i di Cianjur itu banyak ulama-ulama dari negeri Syam. Nah, alhamdulillah ya negara kita, wilayah kita ya itu banyak didatangi oleh ahlu Syam. Lalu kita bisa bercengkrama dengan mereka, berarti kita bisa merasakan keberkahannya dari mereka. Dan dulu ketika aku kuliah S1 gitu, aku nggak pernah kepikiran sama sekali untuk mau pergi ke Suriah, ke Palestina gitu ya, ke negeri Syam enggak gitu. Karena ketika aku di kuliah, terus di kampus ada acara ya, acara internasional itu selalu mengundang beberapa kedutaan Arab yang ada di Jakarta ya, mengundang dubesnya. Itu pasti kalau aku pribadi ya, aku pasti gini, nggak mau deh pergi ke negara Arab gitu. Kalau ngelihat orang-orang itu kayak gini gitu. Jadi maaf-maaf aja, kadang tuh orang-orang Arab yang ada di Indonesia itu dia centil-centil gitu ya. Itu iya gitu. Tapi giliran kita ke Suriah gitu, kita nggak nemuin cowok yang centil. Nggak ada yang sok-sok kenalan sama kita. Mereka tuh benar-benar kalau misalnya berpapasan itu cewek sama cewek, cowok sama cowok. Ketika berpasangan cewek cowok gini, dia nggak mau nyapa kita, nggak ada. Senyum-senyumnya juga nggak. Dia bahkan nggak melirik kita gitu. Tapi kalau yang di Indonesia kan dulu waktu zaman aku kuliah tuh kalau udah ngundang, ya Allah itu tuh rasanya tuh kayak nggak mau gitu ya ngeliatin atau kita nggak mau bercengkrama gitu dengan mereka gitu. Tapi giliran ketemu Ahlu Syam itu seperti di apa ya kalau aku pribadi ya eh, apa namanya titik hijrah diri aku pribadi itu adalah ketika aku sampai di negeri Syam. Ketika aku sampai di Suriah. Itu banyak banget hal-hal yang karena aku lulusan pondok ya, jadi aku udah banyak yang tahu, tapi nggak sadar, akhirnya kita nggak melakukannya gitu. Tapi giliran sampai di Suriah gitu, apa-apa yang udah aku tahu, itu rasanya aku seperti ditampar-tampar sama ahlu Syam gitu, sama orang-orang yang aku temui gitu. Kamu tuh udah tahu gitu, tapi kok kamu nggak melakukan banyak hal yang udah diajarkan dalam Islam gitu. Jadi ada di situ. Jadi karena pancaran berkahnya ini, akhirnya
orang lain pun yang kita bukan ahlu Syam, kita bisa merasakan keberkahannya ketika kita bercengkrama dengan ahlu Syam ataupun ketika kita berada di dalam negeri Syam. Gitu. Selanjutnya, nah di sini eh, yang lingkaran merah itu adalah yang disebut dengan wilayah negeri Syam. Yang lingkaran hijau ada tulisan Ailia, itu adalah sebutan kota Baitul Maqdis zaman dahulu gitu. Tapi kenapa kita menyebutnya Baitul Maqdis? Karena Rasulullah ketika menyebut wilayah itu dia nggak menyebut Yerusalem, dia nggak menyebut Ilya, tapi menyebutnya dengan Baitul Maqdis. Nah, Elia ini juga bisa kita lihat dari sejarahnya ketika eh, Umar bin Khattab berhasil membebaskan Baitul Maqdis, itu menggunakan penyebutannya itu Ailia. Jadi sama aja, istilah-istilahnya aja yang berbeda. Nah, jadi yang hijau ini adalah kota Baitul Maqdis, yang merah ini adalah cakupan dari wilayah negeri Syam. Nah, begitulah keberkahannya. Jadi dari Masjidil Aqsa yang ada di wilayah hijau tadi, itu keberkahannya memancar sampai ke sekelilingnya, batasan-batasan dari negeri Syam. Masuklah tadi Mediterania Sea ya, atau Laut Mediterania, terus kemudian Kepulauan Cyprus gitu. Sampai ada juga yang bilang eh, negeri Syam itu bahkan sampai ke perbatasan Turki gitu. Ada beberapa riwayat yang begitu. Tapi mayoritas dan ini yang dipakai oleh eh, Profesor Dr. El-Awaisi dalam bukunya, hmm, di Roadmap Baitul Maqdis ada, terus di buku kecil Masjidil apa buku kecil Baitul Maqdis itu juga ada yang dari Isa. Itu ada penggambarannya, itu adalah dari penelitiannya Profesor Dr. El-Awaisi. Jadi berkahnya itu memancar ke seluruh wilayah negeri Sam gitu. Kemudian selanjutnya ada apa lagi Mbak setelahnya, apa udah selesai ya? Slide selanjutnya. Eh, jadi kemarin itu sebenarnya aku sudah memasukkan mencari gitu. Kan karena kita temanya adalah Ramadan di negeri Syam. Jadi setelah kita tahu apa itu negeri Syam gitu kan. Makanya aku bilang untung judulnya adalah Ramadan di Bumi Syam gitu, bukan Ramadan di Masjidil Aqsa gitu ya. Karena eh, masih sedikit orang yang untuk bisa datang ke Masjidil Aqsa gitu. Dan mengenai kunjungan ke Masjidil Aqsa itu memang ada dua pendapat. Ada pendapat yang tidak boleh mendatanginya ketika dalam keadaan sedang dijajah seperti ini, tapi ada juga yang bilang boleh gitu. Mungkin teman-teman tahu ya, kemarin juga beberapa minggu lalu sebelum bulan puasa ya, ada influencer kita, artis kita, suami istri yang datang ke Masjidil Aqsa dan dia menyebarkan videonya di Instagram gitu. Itu sempat terjadi pro dan kontra. Kalau menurut pendapatku sendiri ya, ketika sekarang keadaannya, misalnya kita yang memakai pendapat bahwa kita boleh mengunjungi Masjidil Aqsa walaupun sekarang sedang dijajah gitu. Tapi bukankah kita juga harus bisa melihat keadaan saat ini yang benar-benar terjadi gitu? Di Gaza sedang dibombardir, di tepi barat itu orang-orangnya juga sedang ditangkepin, rumah-rumahnya bahkan disuruh dihancurkan. Bahkan orang-orang yang di tepi barat ya, dia memang tidak merasakan rumahnya dibom atau segala macam, karena nggak mungkin tentara Israel itu dia mengebom wilayah tepi barat gitu, karena masih wilayah di kekuasaannya dia gitu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka membuat persekusi dan juga menekan orang-orangnya gitu, supaya mereka menghancurkan rumahnya sendiri. Bayangin Mbak, itu si bapak-bapak yang laki-laki ya, dia menghancurkan rumahnya dari, ya pokoknya dihancurkan. Bagaimana caranya? Pakai palu dihancurkan kacanya, dihancurkan temboknya, dihancurkan sendiri. Karena kalau nggak dihancurkan, nanti sama Israel pakai bulldozer, lebih dibumi ratakan lagi gitu. Jadi akhirnya banyak orang-orang yang tinggal di tepi barat itu menghancurkan rumahnya sendiri gitu. Terus kemudian si artis ini, pasangan artis ini datanglah ke Masjidil Aqsa, sholat dan berkeliling gitu. Terus dia membuat apa namanya narasi bahwa Masjidil Aqsa itu tenang-tenang aja kok, aman-aman aja gitu. Kalau aku bilang,
ketika sama turis nggak mungkin lah si tentara Israel ini membuat persekusi karena dia membutuhkan uang untuk bisa orang-orang menghadiri datang mengunjungi Masjidil Aqsa gitu kan. Tapi kita juga harus berpikir ketika saat ini dalam keadaan Gaza dibombardir, orang-orang yang ada di tepi barat itu juga di apa namanya dipersekusi ya kan, ditangkapin bahkan ketika mereka menangkap orang-orang Palestina itu mereka menghinakannya ya kan, ditelanjangin terus kemudian bahkan yang perempuan aja ada yang disuruh cuman pakai daleman aja di antara sekumpulan laki-laki Palestina yang juga ditangkap. Bayangkan gitu. Bagaimana merasa dihinakannya ya kan kita umat Islam gitu. Lalu kita mengunjungi Masjidil Aqsa dalam keadaan sekarang gitu. Menurut aku bukan menunjukkan ini Masjidil Aqsa baik-baik aja. Mananya Masjidil Aqsa yang baik-baik saja. Sedangkan kalau nggak salah berita kemarin malam ya atau 2 hari yang lalu itu orang-orang yang mau datang sholat tarawih di Masjidil Aqsa udah mulai dibatasi, ya kan? Walaupun masih banyak, masih puluhan ribu yang datang. Tapi nggak berarti dari puluhan ribu itu mereka nggak ada perjuangan gitu. Mereka ada juga yang ketika lagi checkpoint nggak lolos, mereka memaksakan diri gitu. Sampai kadang ditonjok-tonjokin atau apa. Yang aku ingat ya, ketika sebelum terjadinya 7 Oktober ini, Tufan Al-Aqsa, itu biasanya Zionis ini dia mempersekusi atau menghinakan orang-orang Palestina itu ketika satu ketika kalau misalnya dia membardir Gaza biasanya ketika di Gaza mewisudakan puluhan ribu penghafal Al-Quran itu biasa dulu sekitar setiap akhir tahun ya entah bulan September, Oktober, November, Desember itu tuh biasanya beberapa sekolah-sekolah di Gaza itu mereka mewisudakan murid-muridnya dari yang tua sampai yang muda dari muda sampai yang tua itu apa namanya mewisuda mereka karena sudah menghafal Al-Quran. Nah, yang ada di Masjidil Aqsa itu juga banyak. Bahkan kemarin Murabitoh ya, Murabitoh itu adalah apa namanya pemegang, bukan pemegang ya, istilahnya dia menjadi pelindung garda terdepan gitu, yang menjaga garda terdepan yang perempuan seperti Hanadi Halwani dan juga sahabatnya Khadijah itu sempat ditangkap sama Israel juga gitu. Jadi sebenarnya walaupun kita bisa melihat di video-video orang-orang masih bisa melakukan sholat di Masjidil Aqsa, bukan berarti Masjidil Aqsa itu dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimana rasanya masjid itu milik kita, ya kan? Lalu ketika kita mau datang ke masjidnya, kita harus sama izin sama orang yang bukan miliknya, gitu. Jadi Masjidil Aqsa ini kan dalam keadaan pengawasan si Zionis gitu. Kita sebagai umat Islam mau masuk ke dalam Masjidil Aqsa, lalu kita izin sama Zionis. Rasanya menghinakan diri kita nggak? Kalau bagiku itu menghinakan diri aku gitu. Aku yang punya masjidnya, kok aku harus izin sama kamu, bahkan kamu bukan muslim gitu. Gitu. Jadi itu bagi aku ketika kita dalam keadaan sekarang, apalagi wilayah di sekitarnya itu sedang dibombardir, lalu kita dengan santainya menikmati Masjidil Aqsa, itu aku merasa terhina sih gitu. Jadi istilahnya tuh saudara kita di Gaza lagi dibombardir, yang di dekat wilayah Masjidil Aqsa juga sedang dipersekusi, lalu kita masuk ke rumah kita, tapi juga izin sama orang lain gitu. Itu sebenarnya berhubungan dengan apa yang udah kita apa namanya dapati ya gitu. Walaupun ada berbagai pendapat yang namanya boleh mengunjungi Masjidil Aqsa dengan yang tidak boleh gitu. Kalau yang tidak boleh itu biasanya kayak aku itu kita merujuknya ke hadis-hadis Nabi yang saat itu ada banyak para sahabat yang mereka melakukan nazar ya atas sesuatu yang pengen dia benar-benar lakuin dia dapatin gitu terus dia melakukan nazar. Nazarnya itu adalah sholat di Masjidil Aqsa. Kemudian ada salah satu sahabat bilang, saya sudah berhasil nih melakukan sesuatu yang saya inginkan dan saya harus melakukan nazar saya gitu. Nazarmu apa? Nazar saya adalah sholat di Masjidil Aqsa. Berarti kemudian Rasulullah bilang, jangan. Kenapa? Karena sekarang Masjidil Aqsa sedang dibombardir. Akhirnya Rasulullah itu menasehatinya adalah kirimkanlah minyak gitu. Kirimkanlah minyak untuk menerangi wilayah dari Baitul Maqdis gitu. Nah, minyak ini ada banyak berbagai persepsi ya kan.
bisa beneran minyak beneran yang kita kirim, ya kan? Atau bisa juga mengirimkan bantuan dalam bentuk apapun, atau bisa juga dengan keilmuan yang udah kita bisa lalu kita tulis gitu. Karena semenjak perang 7 Oktober ini masih banyak, masih sedikit sekali orang-orang yang menulis tentang fakta yang terjadi persekusi saat ini gitu, bombardir saat ini gitu. Sedangkan para musuh Islam mereka sudah banyak menulis secara ilmiah di internet gitu. Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena nanti 5 tahun, 10 tahun lagi ketika anak kalian udah punya anak ya, berarti ya misalnya anak-anak kalian itu melihat di internet, itu bahkan berita yang awal muncul adalah tulisan-tulisan yang sudah ditulis gitu, bukan hanya sekedar berita-berita. Berita-berita tuh bisa langsung dihapuskan gitu. Jadi alangkah baiknya kita juga yang sudah apa namanya mendapatkan keilmuannya, kita berusaha menyebarkannya lagi secara ilmiah gitu. Baik, selanjutnya ada apa? Karena di sini kita udah tahu ya tentang Bumi Syam itu ada yang di mana, Bumi Syam itu yang mana ya kan? Kemudian kita berbicara tentang Ramadan di negeri Syam. Nah, yang pernah aku alami ketika di Suriah itu ada hal-hal yang bikin aku takjub itu adalah ketika memasuki bulan Ramadan ya, berarti masih di bulan Sya'ban, itu orang-orang masyarakat sudah mulai mulai apa menghias wilayahnya gitu. Jadi benar-benar menyambut menyambut kedatangannya eh, datangnya bulan Ramadan gitu. Jadi kayak kita misalnya udah lama gitu nggak ketemu orang yang kita sayangin ya, ayah kita, ibu kita, kakak kita, mereka pergi jauh dari rumah, kemudian kita bilang aku mau pulang gitu kan, kemudian orang-orang di rumah kan menyambut kita datang atau kita menyambut orang-orang yang mau datang ini gitu. Nah, Ahlu Syam ini begitu. Jadi dulu waktu di Suriah, orang Suriah itu sangat antusias ketika menyambut bulan Ramadan gitu. Kita bakalan banyak misalnya kita bertamu ke rumahnya, itu udah banyak anak-anaknya bikin hiasan atau misalnya beli gitu. Dan mereka apa namanya menyalakan lampu-lampu kelap-kelip gitu. Kayak misalnya sekarang kalau bulan Agustus udah Agustusan bikin ya lampu kelap-kelip. Nah, mereka itu menyambutnya adalah bulan Ramadan. Dan ketika Ramadan itu habis, mereka itu nggak ada perayaan. Kalau kita seperti merayakan ya, mudik, terus kumpul-kumpul sama keluarga, terus makan-makan gitu. Mereka nggak ada yang kayak gitu. Aku dulu sempat kaget adalah ketika kok abis dari sholat id udah ya biasa aja gitu, nggak ada nggak ada harus kita bersilaturahim, salam-salaman, pergi ke sini, pergi ke sana, terus makan-makan di rumah orang gitu ya, nggak ada. Di sana tuh nggak ada. Berkebalikan dengan ketika Idul Adha. Nah, ketika Adha, barulah mereka itu menyambut menyambut apa namanya menyambut kedatangannya Idul Adha. Jadi kayak dibuat meriah seperti kita merasakan Idul Fitri gitu. Kayak kebalikan. Kalau Idul Adha kita kan biasa aja, bahkan nggak ada apa namanya mudik-mudik gitu yang ada di bulan Ramadan. Tapi mereka itu berkebalikan gitu. Dan mereka juga ketika misalnya kita biasa merasakan ya malam takbiran atau apa, di sana tuh nggak ada banget gitu. Jadi ya udah habis sholat apa, udah puasa terakhir, buka puasa ya udah biasa aja, kehidupan tuh biasa aja. Nggak ada yang bisa dirasakan, oh besok sholat Idul Fitri gitu ya, besok 1 Syawal, terus kita merasakan kebahagiaan guncahannya seperti ada di Indonesia gitu. Di Suriah itu nggak ada yang kayak gitu. Nah, waktu itu aku sempat bertanya sama salah satu guru aku. Aku nanya, Anise, kenapa di sini ketika malam takbiran tuh kok nggak ada hal-hal seperti berpesta gitu kita merayakan gitu. Anise aku ketawa terus dia bilang, Nadia, bagaimana kamu bisa bahagia ketika kamu sudah merasakan nikmatnya bulan Ramadan, terus kamu berpisah lalu kamu bahagia, katanya gitu. Jadi seolah-olah seperti kamu ketemu sama orang yang disayangin, lalu kamu mau berpisah dengan orang yang kamu sayangin, apakah kamu bahagia ketika berpisah dengannya gitu? Aku baru mikir, oh iya ya benar juga gitu. Jadi kayak aku sendiri di orang Indonesia tuh kayak merasa, ya ada apa kita beli baju baru yang merayakan untuk menyambut Idul Fitri ya. Sedangkan orang-orang di Suriah itu mereka merasakan kesedihan ketika lagi sudah menyambut bulan Syawal gitu. Jadi kayak, aduh
bulan Ramadan udah habis nih. Kapan lagi nih kita merasakan hari-hari di mana pintu surga terbuka lebar, pintu neraka ditutup, setan-setan itu dikerangkeng. Jadi yang menggoda kita siapa? Diri kita sendiri, hawa nafsu kita gitu. Jadi yang namanya puasa itu bukan cuma menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, menahan emosi, enggak. Tapi adalah menahan hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Ketika buka puasa, lapar mata kita ya kan, belilah macem-macem es, ada 5 macam es, ntar makanan bukaannya ada 5 macam lagi. Terus beli ngeliatin gambarnya, ngeliat nasi kuning warnanya bagus, kayaknya enak banget, beli dia. Jadi ada banyak, itulah yang namanya menahan hawa nafsu gitu. Jadi jangan sampai nanti kita juga buka puasa, nafsu kita malah diikutin karena aduh ngeliatin ini enak-enak enak gitu. Jadi sebenarnya hakikatnya adalah ketika kita berpuasa itu kita bisa mengerem supaya nafsu kita itu enggak menang gitu. Karena setan itu sudah dikerangkeng, dia nggak menggoda kita di bulan Ramadan. Jadi yang membuat kita kadang goyah atau membuat kita itu kalap adalah hawa nafsu kita sendiri. Dan disitulah kita diuji. Lalu dengan keadaan setelah 7 Oktober, apakah puasanya itu berbeda? Aku bilang iya. Semenjak 7 Oktober, kehidupan kita itu sudah pasti berbeda gitu. Apalagi ketika bulan puasa. Sekarang kita pikirkan banyak orang-orang ya yang di Gaza itu, seluruhnya mereka itu udah 5 bulan puasa, nggak tahu mau bukanya kapan. Karena nggak ada yang bisa dimakan gitu. Terutama yang ada di Gaza Utara ya kan. Bahkan mereka membuat roti itu dari apa? Dari gilingan makanan hewan. Whiskas itu digiling. Jadi dijadikan kayak bubuk. Terus kemudian makanan-makanan kambing yang untuk ternaknya itu digiling lagi, itu dijadikan seperti terigu, lalu dibuatlah seperti roti. Bayangin, mereka memakan yang seperti itu gitu, ya kan? Dan sudah banyak ya anak-anak kecil, anak-anak umur dari 5 sampai 12 tahun, itu mereka yang mati kelaparan. Kita bisa ngelihat tulangnya itu udah kemana-mana, ditambah lagi infeksi yang dihadapi sama mereka. Gitu. Jadi alangkah baik di sini mbak-mbak yang punya adik-adik ya, itu diajarkan untuk Ramadan kali ini kita meningkatkan apa? Membuat empati kita lebih sensitif lagi. Gitu. Jadi bukan hanya bersimpati, tapi empati kita harus lebih kuat lagi dalam menghadapi berita-berita yang ada di Gaza supaya puasa kita kali ini lebih terasa maknanya gitu. Jadi insya Allah jadi membuat kita perubahan yang signifikan gitu. Alhamdulillah. Terus di sini ada apa lagi? Nah, aku tadinya itu mau nge-share ya. Sebenarnya aku mau nge-share beberapa makanannya kayak kemarin ngobrol sama Kanunu ya. Cuman aku jadi mikir gitu. Sedangkan kita adalah ingin berempati, tapi yang kita apa lebarkan itu apa yang kita pamerkan adalah makanan-makanannya gitu. Nah, di sini terakhir ya kayaknya disayang bukan berarti tidak diuji. Jadi ini adalah ungkapan apa yang dihadapi Ahlus Syam saat ini itu mereka sedang diuji. Sebenarnya bukan cuma mereka yang diuji, tapi kita yang bukan Ahlus Syam, yang dari jauh, yang merasanya hanya menonton, kita juga diuji. Diuji kesabarannya. Ketika kita merasakan kesusahan saat ini, lalu kita bisa berkaca sama mereka yang ada di Gaza. Sudah sesusah apa mereka, tapi mereka tidak ada mengeluh. Nah, balikan itu kepada diri mereka. Orang-orang yang disayang Allah itu pasti ada ujiannya tersendiri. Kita bisa lihat ya, para nabi gitu. Nggak bisa lagi kita cuma bilang, ah Kak Dea, itu kan para nabi, beda dong sama kita yang orang biasa gitu. Nggak ada, sebenarnya nggak ada bedanya gitu. Bahkan para nabi itu ujiannya lebih berat lagi, ya kan? Gitu. Jadi sebenarnya ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, itu adalah tahapan kita sebenarnya supaya apa? Supaya kita naik kelas gitu. Dan supaya kita naik kelas adalah bagaimana kita bisa lulus dalam ujian itu gitu.
Jadi kelulusan itu bisa dimaknakan dalam proses kita menghadapi cobaan-cobaan, ujian-ujian atau yang kita merasakan beban di dalam hidup kita, itu bisa kita lewati dengan tidak ngedumel ya kan, dengan tidak ngomel-ngomel, jadi marah-marah gitu, kita mendapatkan kesusahan lalu kita marah-marah gitu, enggak. Tapi ingat bahwa saat itu kita lagi susah berarti Allah lagi sayang sama kita, gitu. Sama ya kayak ketika orang lagi sakit, itu adalah Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Bayangin, kita lagi sakit ya kan, nggak berdaya, mau makan nggak enak, mau bangun juga nggak enak, beraktivitas juga nggak kuat. Itu tandanya apa? Allah lagi sayang sama kita dan itu adalah proses yang harus kita lalui supaya kita berhasil ujiannya Allah. Apakah kita ngomel-ngomel lagi sakit? Gitu. Alhamdulillah. Kemudian di sini kayaknya aku ada share beberapa foto. Silakan, Mbak. Aku nge-share foto ikonnya dari negeri Syam. Biasanya gini ya, kalau kita di internet pakai keyword Syam gitu, nanti banyak yang keluar itu adalah Suriah gitu. Nah, icon yang ada di Suriah itu adalah Jami' Umawi, adalah Masjid Umawi. Silakan selanjutnya ada fotonya. Kemudian mana fotonya? Nah, ini adalah Jami Umawi. Aku ngambil foto yang ini karena di sini sangat tampak, sangat terlihat menara putih yang ada di depannya. Itu adalah salah nanti ya, adalah menara di mana Nabi Isa turun. Gitu, di Menara Putih di timur Damaskus inilah menaranya. Dan ini adalah lingkungan Jami Umawi. Terus yang ada kubah-kubah ini ya, ini adalah dahulu biasa dipakai oleh para ulama untuk belajar. Termasuk ada tempat belajarnya Imam Bukhari gitu. Selanjutnya ada foto selanjutnya, ada gambar foto Masjid Umawi secara keseluruhan tapi dari belakang. Nah, Masjid Umawi ini sempat dialihfungsikan menjadi gereja gitu. Kemudian ketika berhasil lagi menjadi masjid, sempat dituntut sama apa namanya orang-orang Kristen di sekitarnya itu supaya dipertahankan. Akhirnya pemerintah Suriah saat itu apa namanya memberikan wilayah lain sebagai ganti supaya Masjid Umawi bisa menjadi masjid kembali secara utuh, jadi nggak dipotong-potong gitu. Nah, kemudian setelahnya, silakan setelahnya ada foto Masjidil Aqsa ya, seperti yang ada di gambar aku. Masjidil Aqsa itu sebenarnya bukan cuma yang kubah emas ya, tapi juga keseluruhan yang ada di dalam pagar tembok ini. Jadi sekelilingnya itu adalah Masjidil Aqsa. Luasnya adalah 14,4 atau 14,2 ya, 14.200 atau 14.400 meter persegi. Jadi 14,4 hektar. Itu adalah keseluruhan dari namanya Komplek Masjidil Aqsa yang di dalamnya ada banyak bangunan. Nah, ketika peristiwa Isra Mi'raj, itu Masjidil Aqsa belum ada bangunannya sama sekali gitu. Dan temboknya pun nggak seutuh sekarang. Dan di Masjidil Aqsa itu dulu yang hanya terlihat itu adalah ada tonjolan batu yang ada di bawah kubah emas. Gitu. Jadi di dalam kubatus Sakhra, di atas kubah batunya itu di bawahnya tepat itu ada batu yang menonjol yang konon katanya batu itu dulu mau ikut Rasulullah ketika naik langit gitu. Jadi ketika melakukan Mi'raj, Rasulullah itu menapakkan kakinya di atas batu itu, terus kemudian beliau naik tangga untuk naik ke langit ya. Nah, tadinya batu itu mau ikutan ke langit, nggak mau ditinggal sama Rasul gitu. Kemudian sama malaikat Jibril itu ditahan, nggak boleh ikutan gitu. Akhirnya memang batu itu jadinya mengambang, mengambang dan bisa kita lihat nanti itu di dalam di sekeliling batunya itu dipagerin dan di bawahnya itu bisa dimasukin dan sampai saat ini bisa dijadikan untuk menjadi tempat sholat gitu. Jadi sekarang karena kita udah tahu jangan salah lagi Masjidil Aqsa itu bukan cuma yang kubah emas, bukan yang cuma kubah batu yang ada di sini, tapi adalah keseluruhan yang di dalam tembok itu itulah Masjidil Aqsa gitu yang ada banyak bangunannya.
Nah, kemudian coba aku sharing di sini video yang udah aku simpan. Video yang udah aku simpan mana ya? Aku kasih video. Bentar. Video. Ini bukan yang ini, sebentar. Just mati ya. Aku izin share screen ya. Mbak-mbak. Di sini aku mau menunjukkan video. Kelihatan ya? Belum. Di sini. Ini adalah dulu lingkungan rumah aku di dekat pasar ini. Namanya Suk Jasmatiyeh, Suk Halawiyat Jasmatiyeh. Jadi ini adalah pasar yang terkenal di Damaskus, terkenal dengan manisannya. Makanya nama pasarnya Pasar Manisan Jasmatiyeh. Nah, aku tinggal di lingkungan sini. Setiap bulan Ramadan, mereka itu menghias sepanjang jalan. Sepanjang jalan dari Jasmatiyeh, dari Jawar Bab Musola, dari roundabout Bab Musola sampai ke ujung belakang, itu dihias di atasnya dengan lampu-lampu. Jadi kalau malam itu cakep banget gitu jadi. Dan kiri kanan ya, karena aku juga orang asing dan pelajar, ketika kita lagi cuman mau ngeliatin, mau milih makanan atau mau beli apa, terus kita pergi, terus kita dipanggil, sini kamu mau apa, ambil yang kamu mau gitu. Padahal kita cuma ngeliat-ngeliat gitu. Itu banyak banget yang kayak gitu. Bahkan kalau dia kenal kita, dia tahu rumah kita, dia itu orang-orang sana selalu ya ngetokin rumah. Nanti di depan rumah kita, di pintunya itu udah disediakan entah itu roti ya, itu sos. Nah, ini adalah manisannya. Manisan yang sebenarnya hampir sama. Negeri Syam itu manisannya seperti ini gitu ya. Jadi nama-namanya berbeda. Namanya manisan pasti manis ya, manis banget ya. Dengan taburan ada kacang pistachio, ada kacang almondnya, terus ada fustuk halabi atau kacang Aleppo yang terkenal, atau fustuk Arab, kacang Arab. Nah, jadi ini sepanjang jalan kanan kiri itu toko manisan semua. Nanti baru diselingi sama orang-orang biasanya kalau bulan Ramadan itu mereka banyak yang menjual. Nah, ini juga manisan juga, namanya halawiyat ya. Halawiyat. Mereka biasanya juga menjual yang namanya jus. Jusnya itu asli tanpa gula. Jadi kalau misalnya jus jeruk itu tanpa gula. Bener-bener cuma rasa jusnya aja, rasa jeruknya aja. Terus juga yang paling banyak adalah tamar ini. Kita bilangnya itu adalah asem Jawa. Tapi yang besar-besar, bukan yang biasa dijadikan sayur ya. Ada yang namanya tamar ini, asem yang besar-besar itu dijadikan minuman. Dan itu pun tanpa gula. Bayangkan kamu minum asem itu tanpa gula, nggak dicampur kunyit ya. Jadi bukan kunyit asem, bukan kunir asem. Jadi cuma asemnya doang. Itu orang-orang di sana. Jadi ini kiri kanan sepanjang jalan, ini namanya Suk Halawiyat atau pasar manisan, namanya Jasmatiyeh. Jasmatiyah gitu. Jadi kiri kanan itu adalah toko manisan. Ada yang namanya Ahmad Haidar, terus ada apa tuh, Daud bin Daud lah, pokoknya segala macam. Dan di lingkungan pasar ini ada nyempil juga itu situs berharga. Jadi di sini ada yang dikenal namanya musola as-sahabah ya. Itu karena di dalam musola itu, di dalam masjidnya ada makam beberapa para sahabat. Bisa kita lihat ya. Nah, kalau yang ini tuh namanya apa ya? Aku lupa. Dia itu kayak, kalau kita tuh kue bantal tapi keras-keras, itu rasanya manis banget. Jadi bentuknya tuh kayak kue bantal, tapi pas dirasain, pas dipegang udah selembut kue bantal. Lupa namanya. Ini hampir sama seperti kita ya. Mereka juga suka cincau. Sekelilingnya memang isinya di pasar ini adalah
pasar manisan. Jadi paling banyak toko manisan. Tuh, jadi di sini banyak sekali dan jangan heran kita jarang melihat perempuan karena biasanya yang ke pasar di sana adalah laki-laki. Jarang banget kita melihat perempuan di pasar, baik pagi hari, sore hari ataupun malam hari. Jarang. Jadi dulu pun aku kan menikah di Suriah, kemudian ketika menikah ya emang suami aku yang ke pasar. Kita nggak ke pasar, bahkan kita nggak tahu beli ikan itu di mana, beli sayuran itu di mana. Jadi jarang banget perempuan itu pergi ke pasar. Tuh, kita cepetin. Ini udah hampir sampai ujung ya. Biasanya ada nyempil sedikit nih toko shawarma. Jadi kalau di Suriah itu kita mungkin mengenalnya dengan nama kebab ya, kebab Turki, karena memang dia dari Turki gitu. Tapi kalau ciri khasnya Biladus Syam, negeri Syam, itu namanya shawarma. Kalau kebab yang ada di Indonesia, itu dia udah daging olahan. Sedangkan kalau shawarma itu dia bukan daging olahan, memang daging ayam yang masih fresh atau daging kambing atau daging sapi yang nanti diiris-iris kayak ditutup gitu sama, tapi dia bukan daging olahan karena kalau kebab adalah daging olahan. Dan sebenarnya antara bulan Ramadan sama bulan biasa ya nggak terlalu berbeda dari segi makanan karena mereka makanan pokoknya adalah khubz ya, khubz. Terus itu khubz yang paling enak. Ini salah satu pembuat makanan di sana, nanti dikasih kayak gula gitu ya. Aku belum suka sih, dulu kayak aneh aja. Nah, jadi khubznya mereka itu di Indonesia juga udah banyak yang jual ya, namanya tortilla gitu. Tapi berbeda, mereka punya ciri khas yaitu khubz toch namanya. Sta, wow sama jim. Toch itu dia itu lebih tipis, jadi ngerasa lebih gurih dan antara si khubznya itu kayak ada celah di dalamnya gitu. Makanya kadang bisa masukin makanan di situ gitu. Jadi begini. Kemudian nah, ini namanya touch. Nah, yang inilah khubz touch itu. Kayak begitu. Jadi kayak lebih tipis, di dalamnya bisa dimasukin makanan. Ini udah sampai di ujung pasar. Baik, aku stop ya. Kemudian sebentar. Nah, kemudian itu Ramadan di Suriah gitu. Sekarang kita pengen tahu bagaimana Ramadan di bumi Palestina ya, di tempat pusat berkahnya. Jadi aku izin share satu lagi. Aku kasih video ketika lagi sholat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi Aku lupa ini ngambil yang sholat tarawih yang keberapa. Pokoknya yang tahun ini, Ramadan tahun ini. Jadi 2 hari yang lalu ya, aku ngeliat beritanya bahkan 80 ribu orang yang sholat di dalam Masjidil Aqsa. Sedangkan dahulu ketika Isra Mi'raj, Masjidil Aqsa itu didatangi 124 ribu nabi. Orang-orang manusia pilihan semuanya beserta para malaikat ikut sholat di Masjidil Aqsa yang menjadi imamnya adalah Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi sekarang sudah ada banyak bangunannya, sangat wajar ketika jamaah yang sholat di Masjidil Aqsa itu bisa lebih banyak. Tapi karena pembatasan dan checkpoint dan lain sebagainya, dan si tentara Zionisnya ini suka-suka mau melarang orangnya, jadi nggak bisa banyak orang yang memenuhi ke sini. Bahkan kadang sudah
sudah dilarang untuk datang dari keluar komplek rumahnya. Jadi di dunia internasional ada sebuah karikatur ya yang mengejek Israel karena negara di dalam kotak gitu. Karena wilayahnya itu banyak dibuat tembok-tembok. Jadi misalnya kayak di kota Baitul Maqdis dia kan udah bertembok karena dari awalnya dia memang bertembok gitu. Terus kemudian kita datang ke Gaza sendiri itu udah ditembokin gitu. Terus kemudian juga ada yang namanya daerah Silwan atau yang di tepi barat itu juga ditembok-tembokin sekelilingnya gitu. Dan ketika kita yang di dalam tembok itu mau keluar itu sudah ada checkpoint dari tentara Israel. Kak Dea, Ya, videonya belum muncul Kak, maaf. belum muncul? Iya Kak. Oh gitu ya, sebentar. Kok bisa ya? Padahal udah share screen. Bentar, aku coba. Nggak kelihatan ya tadi ya? Iya Kak, tadi share screen cuma di share screen filenya doang Kak, tapi kayak belum diklik gitu. Oh Udah gitu, kayak coba. share screen Windows downloadnya ada apa aja gitu, tapi videonya belum ke play gitu. Cuman audionya doang yang kedengeran tadi. Oh gitu, coba bentar. Ini aku klik di sini, kelihatan? Bentar Kak. Kelihatan nggak? Ini kayak malah ngeblank gitu kalau di aku. Kok your Mbak. screen sharing is post ya? Kenapa ya? Nah, Kelihatan. itu kedengeran suaranya doang Kak. Kedengeran suaranya? Iya, Tapi tapi nggak kelihatan ya? nggak kelihatan gambarnya. Oh, coba dari ulang. Cuman kedengeran suaranya aja. Baik, coba zoom. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kelihatan belum? Nah, udah Kak. Udah Udah kelihatan kelihatan. ini? Alhamdulillah. Udah kelihatan? Berarti tinggal diputar. Iya Kak. Kenapa nggak bisa diputar ya? Nah, ini udah kelihatan? Udah Kak. Jadi kita bisa melihat di sini Masjid Al-Kibli adalah masjid yang paling dekat dengan kiblatnya, yaitu di Ka'bah. Jadi kita menghadapnya ke sana, ke arah selatan. Jadi karena si kubah emas ini posisinya ada di utara. Kita bisa lihat di sini catatannya dari kemarin itu aku melihat berita-beritanya yang bisa datang di Masjidil Aqsa ketika sholat tarawih itu 80.000, 60.000 gitu ya. Sedangkan dulu ketika Isra Mi'raj 120.000, 125.000 nabi itu berkumpul di sini beserta para malaikat. Sholat yang menjadi imamnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi sekarang udah banyak bangunan, alangkah wajarnya ketika yang datang itu bisa lebih banyak gitu. Tapi ternyata dibatasi oleh para tentara Israel gitu. Bahkan dari depan rumahnya aja, dari gerbang rumahnya udah tidak boleh datang gitu. Jadi daerah di Baitul Maqdis dengan daerah di Damaskus itu hampir sama karena mereka mempunyai pintu-pintu untuk masuk ke dalam kota situ gitu. Jadi kalau dulu di Damaskus ada yang namanya Bab Srijeh, kemudian ada yang namanya tadi yang lingkungan rumahku yang ada pasar halawiyatnya itu namanya Bab Musalla, terus ada juga Bab Tuma dan lain sebagainya. Jadi ada pintu-pintunya, bab itu adalah pintu. Kemudian sama di kota Baitul Maqdis itu juga ada pintu-pintunya tersendiri untuk bisa memasuki ke wilayah Baitul Maqdis. So, jadi kalau misalnya kita nanti melihat di Google Maps atau Google Earth itu ada yang namanya Dung Gate atau pintu gerbang gate, terus ada dung gate berarti gerbang dung, terus kemudian ada Light Gate,
yaitu apa namanya gerbang singa, ada New Gate, terus ada Zion Gate dan lain sebagainya. Jadi ada nama-namanya dan ada pintunya untuk memasuki kota Baitul Maqdis. Coba kita coba lihat. Jadi di dalam komplek Masjidil Aqsa ini ada banyak sekali masjid. Ada Masjid Quba Mas yang paling besar dan yang paling bagus ya, bangunannya dengan ciri khasnya warna biru dan putih. Kemudian di sekelilingnya itu ada ukiran kaligrafi. Terus kemudian ada Masjid Al-Kibli, itu dibangun pada masa Umar. Masjid Al-Kibli itu yang kubahnya abu-abu. Jadi orang-orang tuh menghadap ke depan sana itu adalah menuju ke Masjid Al-Kibli, dan karena Al-Kibli itu berjajar dengan kiblat kita yaitu Ka'bah. Rasanya tuh pengen ikutan sholat di sini ya, Masya Allah. Jadi inilah yang namanya Masjid Al-Kibli ya, Masjid Al-Kibli. Nah, terus kemudian yang sahah ini, sahah itu adalah halaman ini yang dijadikan orang sholat. Itu nanti di sampingnya lagi itu adalah di bawahnya Mushola Al-Marwan. Nah, Masjid Al-Kibli ini dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab. Makanya di sini ada juga di bagian bangunan Masjid Al-Kibli itu ada namanya Masjid Umar gitu. Terus di bawah Masjid Al-Kibli, bawah tanahnya dari depan nanti kita lihat ada sebelah sini di depannya itu ada tangga, dan di situ adalah menuju ke Masjid Al-Aqsa Al-Qadim sebutannya gitu. Jadi dulu bangunan Masjid Al-Kiblinya nggak ada, jadi itu dijadikan tempat sholat. Dan di setiap beberapa tempat di Masjidil Aqsa ini mereka punya spot khusus para nabi biasa melakukan ibadahnya, namanya mihrab gitu. Jadi ada beberapa mihrab di sini yang biasa dipakai para nabi, termasuk ada mihrabnya Nabi Zakaria, ada mihrabnya Bunda Maryam binti Imran, terus kemudian ada mihrabnya Rasulullah SAW. Jadi ketika dia mengimami para nabi ketika Isra Mi'raj itu beliau sholatnya di situ. Jadi ada mihrab-mihrabnya tersendiri. Kemudian selain mihrab ada juga tempat untuk berkholwat, artinya tempat kita untuk menyendiri gitu. Kadang kita merasa kita butuh waktu sendiri, butuh waktu menenangkan pikiran untuk supaya bisa lebih fokus ibadahnya. Nah, di Masjidil Aqsa ini juga dibuatkan beberapa bangunan yang dijadikan tempat kita menyendiri, siapapun boleh bisa memakai bangunan itu, ruangan itu gitu. Jadi kita khusyuk berdoa dan lain sebagainya. Baik. Kemudian ada, kalau aku merasa ya, ada satu yang istimewa ya. Ketika dulu di Suriah, ketika kita masuk masjid di Suriah, itu mayoritas masjid di Suriah itu menyediakan wadah minum ya, tempat buat minum. Itu tuh semuanya airnya dingin gitu. Jadi ketika kita masuk masjid, kita tuh merasa nyaman untuk belajar, nyaman untuk menikmati berlama-lama di masjid itu gitu. Karena kalau kita mau minum nggak perlu keluar, di situ udah ada minum gitu. Dan itu banyak banget di masjid-masjid yang ada di Suriah gitu. Tempatnya nyaman-nyaman dan ketika masjid itu masjid yang lumayan besar di wilayahnya, dia akan ada hari-hari tertentu yang dijadikan sebagai tempat belajar Quran. Dan yang belajar Quran bukan cuma anak-anak kecil, bukan cuma para remaja, tapi ibu-ibunya pun belajar Quran sambil membawa, dia ada asisten rumah tangganya di rumah, dibawa untuk belajar juga gitu. Jadi ada di beberapa masjid itu kesadaran perempuan di Damaskus itu adalah ketika dia mengajak anaknya belajar, dia pun belajar lagi gitu. Jadi karena memang sejatinya namanya Al-Quran itu, walaupun mereka berbahasa Arab ya,
ada banyak juga yang orang Arab nggak bisa baca Quran atau bacaan Qurannya masih salah. Apalah kita ya yang bukan orang Arab dan nggak berbicara bahasa Arab, otomatis kita pasti harus banyak belajar lagi gitu. Jadi yang namanya tentang syariat Islam, keilmuan keislaman itu nggak bisa kita dapat hanya karena kita keturunan Islam lalu kita nggak berusaha untuk mempelajarinya. Jadi dari orang-orang yang ada di Gaza, yang ada di Suriah, yang ada di Palestina, jadi ahlu Syam kita menyebutnya, masyarakat Syam, kita belajar sama mereka bahwa yang namanya Islam itu nggak bisa diwarisi, keimanannya itu nggak bisa diwarisi. Tapi kita sebagai perempuan ya mbak-mbak, kita semua di sini adalah perempuan. Perempuan itu adalah tonggaknya keluarga. Ketika seorang ayah rusak, bisa jadi anaknya nggak rusak juga mungkin. Tapi ketika seorang ibu rusak, anaknya bisa jadi rusak. Jadi seorang perempuan di dalam rumah tangga, seorang ibu di dalam rumah tangganya, itu juga dia sebagai barometer ya, barometer keadaan rumahnya gitu. Jadi alangkah wajibnya juga bagi kita yang kita bukan orang Arab, kita juga harus belajar tentang keislaman. Walaupun kita mendapatkan keislaman kita keturunan dari orang tua kita, karena orang tua kita Islam, lalu kita Islam. Tapi yang namanya imannya kita harus mencari sendiri, mengumpulkan sendiri. Gitu. Yang namanya tadi belajar Al-Quran, terus lalu yang namanya sholat, kita harus belajar lagi. Udah benar belum sholatnya kita? Udah benar belum kita begini? Gitu. Jadi nggak bisa semuanya itu hanya mengikuti apa yang sudah didapat. Oh, ayah ibuku dulu sholatnya begini, aku juga gini. Enggak. Ketika kita udah bisa belajar, kita mencari tahu juga apakah sholat yang biasa kita lakukan sudah benar atau belum. Baik, begitu Mbak. Masya Allah, kita sampai jam berapa ini? Share file di meeting. Iya, insya Allah udah di-share ya tadi ke Mbak Rabi, apa Mbak siapa tadi ya? Pokoknya aku udah ngasih apa namanya materinya. Nanti bisa boleh diulang-ulang dan saranku ya, ini kan direkam ya, berarti nanti kita bisa teman-teman dari grup sini bisa melihat rekamannya lagi kan. Nah, jadi nanti bisa juga ketika melihat rekamannya itu berusaha kita kunci ilmu yang kita dapat itu dengan tulisan gitu. Jadi sekarang kita fokus mendengarkan, nanti ketika kita melihat rekaman, kita mencatat lagi apa yang kita pelajari di sini gitu. Jadi supaya yang namanya ilmu kalau cuma asal selewat aja itu kita bisa lupa gitu. Tapi kita kunci ilmu itu, kita dekap ilmunya itu supaya nggak hilang dengan ditulis kembali. Gitu Mbak-mbak, Masya Allah. Baik, ini kita udah selesai ya ini ya. Sampai jam berapa kita? Nah, sebenarnya kita sampai jam 3 sih, Kak. Oh, Masya Allah, baik, Eh, baik, baik. Ya, ya, baik. Oke. Berarti saya sudahi sampai di sini ya sharingnya. Silakan saya serahkan ke Mbak Rabia ya. Rabia, Rabia. ya, Panggilnya Mbak. baik. Terima Iya, kasih, Kak. Masya Allah, Eh, s- sama-sama. Sebelumnya boleh, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ada yang tanya dulu nggak, Kak? Boleh, Satu, dua boleh, orang boleh, gitu. boleh, boleh. Silakan yang mau bertanya atau mau apa namanya penasaran bagaimana bagaimananya itu bisa ditanyakan gitu. Ah, iya, baik, Alhamdulillah. Kalau gitu mungkin ada teman-teman yang mau bertanya nih sama Kak Dea, boleh mungkin raise hand, bisa bertanya langsung, atau juga Mm, kalau mau lewat chat juga boleh gitu. boleh, baik, boleh banget. Yang mau Iya, ditanyakan tentang negeri Syam, tentang karena aku udahnya ke Suriah, mau ditanyakan gimana sih kok bisa ke Suriah gitu misalnya. Jadi bisa ditanyakan. ya, mungkin boleh teman-teman yang mau bertanya nih, mumpung ada Kak Dea kan, kapan lagi kita bisa bertanya Masya Allah, sama Masya Allah banget kan, Kak Dea bahkan udah pernah Masya Allah. kuliah di Suriah. Wah, mantap sekali. Iya, kalau misalnya ditanya pas lagi pergi ke Suriah itu sebenarnya itu bukan keinginan aku. Itu adalah kecelakaan yang membawa berkah menurut aku ya. Karena awalnya aku nggak mau ke Suriah dan tidak terfikirkan gitu. Dan betapa bodohnya aku nggak berpikir untuk bawa ke sana gitu. Aku merasanya gitu. Jadi saat itu sebenarnya setelah lulus kuliah S1, aku rencananya itu mau ke kalau biasa ya kalau orang sastra itu
kita mau lanjutnya itu pasti ke hubungannya ke sastra juga ya kan. Jadi kalau dulu tuh biasanya kalau sastra yang di Indonesia pasti kampusnya adalah Leiden yang dipengenin atau McGill yang ada di Kanada. Dan sama dulu aku juga begitu. Tapi sama ayahku dimarahin, nggak boleh karenanya ngapain kamu ke negeri sana gitu. Sedangkan negeri sana aja bukan bahasa Arab. Aku waktu bilang karena di Leiden itu ada naskah-naskah kuno yang berbahasa Arab. Jadi aku suka filologi, apa namanya, membahas tentang mengulik tentang, naskah kuno, di Indonesia itu nggak ada. Aku pergi ke Perpustakaan Nasional, itu udah ketemu sama buku-buku kuno yang bahkan kalau kita mau megangnya itu harus pakai sarung tangan ya, bahkan ada yang di dalam kotak, itu harus dibuka tutup sama, petugasnya itu mayoritas bukan bahasa Arab asli, adalah, burdah-burdah atau nasyid-nasyid dari Arab Melayu gitu. Sedangkan yang paling banyak, filologinya itu ada di Belanda. Karena nggak boleh akhirnya disuruh ke Suriah gitu. Jadi dulu sempet, "Aduh ada apaan sih di Suriah?" Gitu kan, kayak nggak berpikir gitu kan. Kemudian pas nyampe sana itu rasanya memang, titik hijrah aku itu ada di Suriah. Jadi pas nyampe sana tuh rasanya aku diinjak-injak sama orang-orang Suriah dan sama siapapun yang aku temui gitu. Jadi kayak, "ke aja sih kamu selama ini?" Gitu, "Kok baru sadar sekarang?" Kayak gitu, rasanya tuh seperti itu gitu. Dan banyak hal yang dilakukan, apa namanya, akhlaknya orang-orang Suriah ini, itu sangat-sangat membuat kita, tergugah ya, artinya, mereka itu benar-benar orang yang sangat ikhlas gitu. Jadi dulu waktu aku hamil aku nggak kenal sama guru ini gitu, karena aku nggak diajar beliau, tiba-tiba beliau menelpon aku, dia udah tahu nama aku, "Nadia kamu datang ke rumah aku ya, aku sudah menyiapkan beberapa baju bayi untuk kamu," gitu. Padahal aku belum mau lahiran gitu, karena aku udah hamil besar aja gitu, di situ. Dan ada banyak lagi yang lain-lainnya yang kita bisa merasakan bahwa mereka itu benar-benar, ahlu Syam, ahlu yang diberkahi. Itu memang benar-benar terasa, eee, terasa sekali gitu keberkahannya. Jadi rasanya kalau aku dibilang sekarang mau balik lagi ke sana, mau banget gitu. Kita tunggu nanti sampai, Suriahnya juga aman lagi. Karena semenjak perang, sekarang mau nyari beras atau mau nyari gas untuk masak itu juga susahnya Masya Allah, dan harganya lebih mahal dibanding yang dahulu-dahulu, gitu. Silakan teman-teman ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Mungkin ini Kak, aku bacain pertanyaannya ya Kak. Oh ya, Jadi heeh, ada. pertama dari Kak Ira nih. Kak Dea dulu gimana jalannya bisa kuliah di Suriah? Tadi kan udah diceritain ya sama Kak Dea kan Heeh, tadi. jalannya itu awalnya dari Ode, pendiri ISA ini. Ode dan ayahku adalah bersahabat karena dulu sama-sama di, apa namanya, Jakarta Pos. Kemudian yang tadi aku bilang, aku mengajukan ke ayahku, aku untuk mau S2 di Belanda, kemudian aku dimarah-marahin. Kebetulan saat itu Ode dan anak-anaknya, sedang ada di Suriah, sudah 2 tahun. Akhirnya ayahku bilang, "Udah kamu ke Suriah aja deh, ambil jurusan apa aja yang kamu bisa," gitu kan. Makanya waktu itu terus dia daftarkan jurusannya tafsir gitu kan, terus aku yang kayak gini, "Hah, ya ampun jurusan tafsir, aku aja tuh belum bener bahasa Arabnya, kenapa aku disuruh jurusan tafsir?" Gitu kan. Tapi ya udah bismillah, akhirnya aku cuma mikir gini, kalau memang Allah nggak mengizinkan aku pasti nggak akan berangkat gitu. Karena yang namanya dulu tuh kalau aku mau pergi keluar kan kita pasti mikirin, visanya bagaimana diurus, itu tuh aku nggak mikirin yang kayak gitu, tiba-tiba, "Ayo kamu berangkat," gitu. Dulu Ode bilangnya, "Nak, Suriah itu adalah buminya Allah. Ketika kamu mau ke sana, kamu jangan mikirin visa yang berhubungan dengan manusia, tapi yang kamu pikirin adalah bagaimana Allah mau membukakan pintunya supaya kamu masuk, gitu. Karena ternyata ada beberapa pelajar yang dari Indonesia lulusan Gontor, dia udah dapat visanya, tapi ternyata dia nggak lulus sensor untuk bisa, selesai imigrasinya. Jadi disuruh pulang lagi ke Indonesia. Itu ada kisahnya yang seperti itu gitu. Terus, apa namanya, di Suriah itu jangan kita bayangkan kita seperti datang ke Dubai, ke Qatar yang negaranya canggih-canggih, hebat-hebat, karena di sana adalah peninggalan sejarah. Jadi kita sangat jarang melihat, bangunan-bangunan yang indah, yang mewah-mewah gitu, enggak. Tapi mereka terlihat mewah karena bangunan itu bernilai sejarah.
gitu. Jadi bukan karena bangunan yang canggih, terus, arsitekturnya indah dan modern gitu, enggak. Tapi di Suriah ini mungkin termasuk ya di Palestina karena negeri para nabi dan termasuk pun di Mesir, eee, kebanyakan adalah negeri-negeri yang bangunannya tidak secanggih di Dubai ataupun tidak sekeren di Qatar gitu ya. Jadinya mereka adalah mempunyai nilai-nilai sejarahnya yang sehingga membuat negeri itu terlihat lebih indah dan lebih mahal, menurut aku begitu. Silakan ada lagi? Oke, Masya Allah, berarti dari itu ya Kak, dari suruhan ayah kakak, akhirnya kakak bisa nyampe juga ke Suriah. Benar benar, karena suruhan awalnya dipaksa ya berarti ya gitu. Benar benar banget. Masya Allah, ini mungkin pertanyaan dari Kak Nurul mungkin terakhir ya, cuman mungkin pertanyaan kayak pertanyaan kepo aja gitu Kak. Suami Mhm. Kak Dea orang sana. Tadi aku dengarnya di jalan, Iya iya iya. mungkin kelewat. Enggak, suami aku orang Indonesia, orang Sumatera, orang Palembang. Memang aku menikah di sana, jadi aku dijodohkan, kemudian dikenalkanlah sama, suamiku. Itu beneran, itu adalah kisah yang menurut aku yang bahkan aku itu terbiasa karena ayahku wartawan ya, jadi terbiasa segala hal itu sudah direncanakan gitu. Tapi ketika ke Suriah itu adalah semua yang di luar rencana aku gitu. Jadi kayak aku ketika nyampe datang aku bingung, nanti aku harus belajar apa gitu, terus diajak sama Kak Atina, "Ayo Kak belajar Qur'annya sama aku, sama guru aku." Kemudian udah ketemu beberapa kali, ketemu teman-teman, aku langsung berubah haluan. Kayaknya aku nggak bisa nih langsung ngambil jurusan tafsir, aku mau memperbaiki dulu segala macamnya gitu. Jadi kayak berubah haluan. Nah kemudian tiba-tiba disuruh nikah, itu beneran. Hari pertama aku nyampe hari ketiga aku berkenalan sama suami aku, kemudian sebulan kemudian aku menikah. Gitu. Jadi prosesnya itu 1,5 bulan lah ya gitu, dari datang sampai terakhir gitu. Dan itu pun adalah hal-hal yang di luar kendali aku. Artinya gini, dulu yang namanya kita mau menikah ya, bayangannya aku tinggal di Jakarta nih, jadi waktu lulus kuliah udah ada beberapa temen juga yang sudah menikah gitu. Jadi mereka menikahnya di gedung apa yang harus dipersiapkan gitu. Bahkan dulu aku menikah, aku nggak mempersiapkan apa-apa, emang cuma mempersiapkan batin banget gitu. Nggak mikirin mau harus gedung di mana, bajunya kayak gimana, mau make up-nya gimana, bahkan waktu menikah make up-nya sendiri gitu. Karena ketika nyari, make up artis di sana, itu dandanannya orang Arab itu kan bold ya, matanya, alisnya gitu. Jadi kayak aku tuh yang nggak bisa gitu, karena aku bukan tipe yang suka dandan. Jadi kayak aneh kalau aku dandannya sangat bold gitu, jadi dandan sendiri. Nah, jadi ternyata suami aku orang Indonesia ya, orang Indonesia tulen, orang Palembang dan aku sendiri keturunan Padang gitu, jadi sama-sama Sumatera. Dan memang bertemunya itu di Suriah gitu dan nggak kenal sama sekali gitu. Mungkin kalau teman-teman aku dulu pun juga pada kaget, "Ah, dia menikah," gitu ya kan, "sama siapa?" Gitu. Pasti mereka juga pada nggak menyangka, aku pun sendiri nggak menyangka, karena biasanya kita mikir kalau menikah itu sama orang yang udah dikenal ya kan. Sedangkan aku ini benar-benar menikah dengan aku nggak kenal sama sekali gitu, sama sekali nggak kenal, gitu. Yang kenal memang, Ode dan Babe, sama suami aku gitu. Jadi dari beliau, dari Ode sama Babe, jadi aku cuma merasa ketika Ode Babe sudah menyodorkan ya orang, berarti menyuruh kita kenalan sama orang ini, berarti, orang ini sudah lulus sensor karena Ode Babe kan sebagai orang tua angkatku di Suriah gitu ya, jadi perwakilan dari ayah dan ibu gitu. Dan pun dulu ketika memutuskan untuk menikah, itu kan berjauhan dari ibu ya, jadi aku tuh cuma mikir, "Ibu gimana? Aku harus jawabnya tuh seperti apa?" Ya udah, bismillah aja gitu. Terus kemudian aku curhat nih sama Ode, Ode itu cuma bilang gini, "Nak, yang namanya anak solihah, Ode, kalau misalnya kita kenal sama Ode ya, itu pasti kata-katanya itu menampar-nampar gitu. Jadi dia bilang, "Nak, yang namanya anak solihah, itu ketika sudah berdoa, dia nggak akan susah mendapatkan jawaban dari Allah." Nah, bayangin saat itu aku lagi kesusahan mendapatkan jawaban, Ode ngomong gitu aku ngerasa, ini Ode nyindir aku atau membuat semangat aku nih gitu. Jadi ngerasanya, aku beneran udah solihah atau aku yang belum solihah gitu, kok aku susah mendapatkan jawabannya gitu kan. Jadi ya udah bismillah aja terus sama Ode diajarin, "Kamu udah pernah sholat taubat?" Gitu, dan di situ pertama kali aku melakukan sholat taubat gitu. Jadi memang ketika aku ke Suriah, hal-hal yang di luar kendali aku, yang di luar rencana aku, itu adalah hal-hal yang membuat aku bahwa aku sangat-sangat percaya bahwa benar-benar cuman Allah yang bisa menentukan hidup kita. Bahkan rencana kita aja nggak ada yang berhasil satu pun gitu.
Jadi cuman di situ aja. Jadi memang di Suriah itu adalah jadi titik balik hidup aku ya, hijrah aku dari segala-galanya, dari segi pemikiran, dari segi sikap dan lain sebagainya ya Masya Allah dan Alhamdulillah itu berkah untuk aku makanya aku sangat menyesal ketika dulu 2 tahun di sana aku belum bisa apa namanya lebih serius totalitas dalam belajar gitu. Karena ketika pulang ke Indonesia itu merasakan, aduh betapa murahnya ya ilmu di Suriah. Waktu suamiku S2 di Brunei, ketemu sama salah satu dosen, dia orang Mesir, dia dosen di Unisa di Brunei. Itu eh, kita berbicara tentang sanad Al-Quran, di Mesir mau mendapatkan sanad Al-Quran itu bayarnya bisa sampai dolar. Mahal sekali, jutaan kalau di Indonesia. Sedangkan di Suriah mau mendapatkan sanad apapun, kita mau belajar kitab mazhab Syafi'i, kita mau belajar kitab nahu apapun ya, Mughni Labib lah, Dursun Nahwiyah, terus apa namanya dan lain sebagainya. Terus kita mau belajar sanad Al-Quran, itu semuanya majanan, free, gratis. Semua guru cuma bilangnya, doakan saya. Cuma bilangnya gitu doang. Dan itu sudah mendapatkan sanad. Kalau kita selesai belajar, kita dapat sanad. Sedangkan di negara lain, kalau mau mendapatkan sanad, walaupun dia rakyatnya sendiri, itu bayarnya bisa sampai jutaan gitu. Jadi memang ketika udah keluar baru merasakan ya Allah, kenapa dulu aku tidak totalitas gitu, tidak menyerahkan jiwa raga untuk benar-benar serius belajar gitu. Gitu teman-teman ya, Masya Allah. So, kita sekarang cuma bisa berdoa semoga negeri Syam kembali baik lagi sehingga banyak orang yang bisa merasakan keberkahan dari negeri Syam itu. Masya Allah. Gitu. Baik. Iya benar, akhirnya mendapatkan julukan negeri yang diberkahi, benar banget. Karena semua yang ada di dalamnya itu adalah keberkahan dari Allah. Jadi dari tanahnya, manusia-manusianya, hewannya dan lain sebagainya, semua yang ada di dalam negeri Syam itu berkah semuanya. Kita pun yang bersentuhan dengan orang-orangnya mendapatkan keberkahannya juga. Gitu, Masya Allah, Alhamdulillah. Silakan, Mbak Bia. Masya Allah, keren banget Kak Dea, Masya Masya Allah, Masya Allah. materinya bagus banget. Juga pasti teman-teman di sini jadi dapat banyak manfaat ya daripada apa dari dari acara kita hari ini kayak iya, kayak kayak mind blowing banget gitu loh Kak tadi jelasin kan dari kayak Bumi Syam itu apa karena kan kita kan mikirnya oh Bumi Syam itu cuma Palestina ternyata ada Ternyata. empat tadi ya ada empat kan kayak tadi kata Kak Dea terus juga tadi dijelasin kayak mau Bumi Syam terus juga tadi dijelasin Bumi Syam itu ada pancaran berkahnya di sana kayak terus Kak Dea cerita pengalaman Kak Dea kan sama apa belajar di tanah Syam gitu ketemu sama ahli Syam itu kayak gimana aduh itu kayak keren banget sih itu kayak Ya, kayak apa ya semoga kita semua di sini bisa ngerasain juga kayak apa yang Kak Dea rasain ya Kak semoga ya, semuanya amin, amin. ke Bumi Syam nanti suatu saat nanti bisa belajar bisa bahkan ke Masjid Al-Aqsa pas udah merdeka amin Amin, gitu ya kan. Allah, benar. Ketika Masjidil Aqsa merdeka dan mulia, amin. Dan sedikit ketika kita bercengkrama dengan Ahlus Syam, itu aku dulu misalnya, kita amazed sama orang-orang hebat ya, orang-orang barat gitu. Ketika ketemu orang Ahlus Syam, udah semuanya buyar. Mana nih orang-orang hebat dari Eropa, dari Barat, dari Amerika, dari Inggris? Nggak ada, lewat semuanya dibanding orang-orang Ahlus Syam. Nggak cuman dari ganteng dan cantiknya, itu udah Masya Allah ya. Teman-teman boleh cari artis yang dari Syam itu cuman dari negara Libanon atau dari Yordan. Misalnya yang terkenal Nancy Ajram itu dari Libanon gitu. Sedangkan orang Damaskus kita bisa lihat juga orang-orang yang di Palestina itu cantiknya tuh Masya Allah gitu. Dibanding negara Arab lainnya. Karena negeri Syam ini perbatasan antara mau ke Eropa dia udah deket Turki sama negara Asia gitu. Jadi bibitnya tuh cakep banget gitu. Dan itu benar-benar kita rasakan. Akhirnya semua orang jadinya lewat gitu. Semua artis jadinya lewat. Masya Allah. Silakan Mbak Bia. Oke, Masya Allah, aku gak bisa berkata-kata sih, Kak. Kayak kalau bahasa kerennya tuh gak bisa berword-word lagi. Masya Kayak Allah ya. kayak dengernya tuh
Apalagi kakak kan udah pernah ke sana langsung ya kak. Jadi kakak tuh benar-benar bisa ceritain realnya tuh kayak gimana. Kita kan nggak tahu gitu kan di sana. Terus kayak wow itu kayak aku pengen banget ke sana juga suatu saat nanti semoga bisa gitu Insya kan. Allah, insya Allah, Oh, Masya Allah ya udah. insya Allah. Mungkin karena kita juga udah ada di penghujung acara nih kak. Sebelumnya, oh no. Sebelumnya makasih banyak buat Kak Dea Jazakillah Khair karena udah Insya Allah, nyampein materi yang super keren banget nih ke masya Allah, teman-teman. masya Allah, masya Super Allah. keren semuanya gitu kan Kak. Kayak semoga materinya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan kapan-kapan mungkin Kak Dea mau lagi nih nyampein di super sharing kita. Amin ya, Insya insya Allah, Allah. amin. Oke, mungkin sekian aja Tika sebenarnya super sharing hari ini. Terima Hmm, kasih banyak buat Kak Dea yang udah hadir dan teman-teman sama-sama. semuanya. Hmm, Ya, aku mungkin izin tutup ya Kak. hmm, Acara super sharing hari ini kita sudahi. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu amin. lagi di super sharing selanjutnya teman-teman. Aku Rabia dan teman-teman staff NIM XL juga yang udah ikut ngebantu. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Iya, maaf Waalaikumsalam lahir batin warahmatullahi ya wabarakatuh. teman-teman semuanya. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak.